Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Oke teman-teman, so kita malam hari ini akan membahas tentang woman Love and Family dari, kisah Siti Hajar. Dan kalau tadi pagi kan kita dibuka dengan Quran surah Ali Imran ayat 33. Ya nggak teman-teman? Coba yang sudah mencatat. Jadi di ayat 33 itu Allah mention, bismillah, "Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Ya, jadi Allah telah memilih, Nabi Adam, Nabi Nuh, dan keluarga Ibrahim dan juga keluarga Imran di atas, al-alamin. Al-alamin ini, alam semesta dan juga, bisa diartikan sebagai seluruh umat, teman-teman. Jadi kalau kita mau melihat keluarga yang terbaik ya, di umat manusia, maka kita harus belajar dari siapa? Dari keluarga Ibrahim dan juga keluarga Imran, gitu. Nah, sebenarnya ketika kita membahas tentang Siti Saroh ya tadi pagi, lalu sekarang kita akan membahas Siti Hajar, maka kita nggak akan jauh-jauh dari kata family ya. Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Siti Saroh gitu ya. Mereka keluarga ya teman-teman ya. Dan nantinya akan dilahirkan anak ya, Nabi Ishak, Nabi Ismail yang nantinya juga dari mereka akan menurunkan nabi-nabi dan juga nabi yang paling mulia ya, paling mulia di antara nabi yang lain dan menjadi manusia yang paling mulia di seluruh umat manusia gitu ya. Maka selain Siti Hajar yang kita akan bahas di sini, nanti kita juga akan membahas tentang seperti apa sih keluarga Nabi Ibrahim itu, gitu ya teman-teman. Oke, so sekarang kita bahas dulu tentang Siti Hajar. Siti Hajar, namanya memang tidak disebutkan teman-teman di dalam Al-Quran secara spesifik ya, pun dengan Siti Saroh gitu ya, pun juga dengan Bilqis kan ya, disebutkan langsung namanya Saroh gitu ya, Bilqis gitu ya, Hajar gitu, tapi diisyaratkan ya, karena juga dikaitkan dengan orang lain gitu ya, dengan Nabi Ibrahim konteksnya ya, ketika bersama Nabi Ibrahim maka diisyaratkan gitu ya. Jadi diketahuilah bahwa itu istri Nabi Ibrahim kayak gitu ya teman-teman. Nah, tadi kalau kita belajar dari Quran surah Ali Imran ayat 33, kita tahu bahwa keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang luar biasa sekali ya. Dan kalau tadi pagi itu kita tahu bahwa Sarah itu hidup berdampingan ya sama Nabi Ibrahim, tapi tidak dengan Siti Hajar, teman-teman. Ya, secara fisikal ya, physically Hajar dan Nabi Ibrahim itu terpisah jarak yang sangat jauh ya ketika beliau akhirnya dikaruniai anak gitu ya, karena ada suatu tragedi gitu ya yang akhirnya memisahkan, yang memang harus memisahkan antara Sarah dan juga Hajar ya. Teman-teman pasti sudah tahu ya, karena tadi pagi juga sudah sempat disebutkan gitu ya, karena apa gitu ya, dan Allah langsung yang memerintahkannya gitu ya teman-teman. Tapi, karena terpisah itu ya bukan berarti Nabi Ibrahim dan juga, Siti Saroh itu jadi tidak dekat gitu loh teman-teman, apa ya, ibaratnya cinta mereka tuh, tidak kuat gitu ya, mungkin ada yang beranggapan, wah ini nih gara-gara, pisah jauh lama gitu ya, jadinya cintanya nih kayaknya, cinta yang biasa deh. Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Tidak bisa seperti itu, karena, mmm sejatinya mereka berdua itu tidak pernah dibilang, berpisah, sejatinya. Karena apa? Karena hati mereka, ruh mereka itu tidak berpisah, teman-teman. Ruh mereka itu bersatu ternyata. Di mana? Di langit, ya. Ngapain tuh di langit ruh-ruhnya gitu ya? Bermunajat, memohon doa pada Allah. Jadi mereka berdua ini Masya Allah, Nabi Ibrahim doanya itu mengalir terus gitu ya, Siti Hajar juga doanya tuh mengalir terus gitu ya. Bahkan di riwayat lain, sampai menggambarkan kondisi cinta mereka itu yang luar biasa sekali itu dengan kalimat seperti ini, teman-teman. Ruhuha ruhi, wa ruhi ruhuha, wa laha qalbun, wa qalbi qalbuha, falana ruhun wa qalbun wahid, hasbuha hasbi wa hasbi hasbuha. Itu artinya ruhnya si Hajar
adalah ruhku dan ruhku adalah ruhnya si Hajar. Hajar punya hati dan aku juga punya hati, kata Ibrahim. Kami punya ruh dan hati yang satu. Cukuplah Hajar bagiku dan cukuplah aku untuknya. Jadi sejauh apapun jarak memisahkan, Masya Allah. Ruh mereka itu gak pernah berpisah. Ruh mereka tuh tetap satu. Karena apa? Ruh dan jiwa mereka, hati mereka ya, satu gitu. Jadi apapun itu godaannya, Masya Allah sekali. Jadi cintanya tuh luar biasa teman-teman. Jadi jangan ditanya ya, ketika tadi pagi kita belajar bagaimana cintanya Nabi Ibrahim kepada Sarah dan juga Sarah kepada Ibrahim, maka di sini pula ditunjukkan bahwa Nabi Ibrahim juga sangat mencintai Sarah, sangat mencintai Hajar, dan Hajar juga sangat mencintai Nabi Ibrahim. Luar biasa sekali ya. Mereka kuat sekali menahan rasa rindu karena sejatinya mereka memang tidak pernah berpisah. Ya, ada riwayat ya, ada mengatakan dulu seorang wanita pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang ketika itu si wanita ini ditinggal suaminya berjihad, waktunya lama, dan karena tidak kuat teman-teman menahan rindu, karena apa namanya udah nggak kuat lagi lah, udah kangen gitu ya, rindu, pengen ketemu gitu ya, udah khawatir juga ini gimana keadaannya, hingga akhirnya si wanita ini tuh bersyair malam-malam, hingga terdengar oleh Khalifah Umar. Perkataannya seperti ini, syairnya seperti ini. Andai aja bukan karena iman, ini kasur-kasur ini udah pasti akan terbakar olehku. Ya, jadi kalau bukan karena iman ya, dia tuh pasti udah bakal melampiasin yang ketidaktahanan rindunya itu dengan membakar kasur-kasur yang ada di rumahnya. Itu karena udah tidak tahan menahan rindu ya untuk bertemu dengan suaminya yang berjihad gitu. Tapi untung aja karena iman. Karena iman akhirnya bisa mengontrol gitu teman-teman, menahan rasa rindunya. Maka dari itu ketika mendengar ini ya syair si wanita tersebut, Umar bin Khattab itu tanya ke anaknya, Hafsah, nanya ke Hafsah, ya Hafsah, berapa lama wanita itu dapat menahan kerinduan suaminya ketika mereka berpisah? Berapa lama si istri ini kuat ditinggal suaminya? 10 bulan kah? Hafsah menggeleng. 6 bulan? Hafsah menggeleng lagi. 5 bulan? Hafsah menggeleng lagi. 4 bulan? Terus Hafsah menjawab, iya. Maka saat itu juga, ya ketika itu, maka Umar langsung merolling pasukannya selama 4 bulan sekali. Jadi ketika pasukannya itu dikirim selama 4 bulan, maka setelah 4 bulan pasukannya itu harus kembali dan bertemu dengan istrinya bagi yang sudah menikah ya teman-teman. Nah, Masya Allah sekali ya. Jadi jangan ditanya cintanya Nabi Ibrahim kepada Hajar. Oke, ketika kita ingin bahas Hajar, maka di sini ada 4 poin teman-teman ya, yang mungkin bisa aku jelaskan, kita bongkar ya. Nanti kita bongkar dengan 4 poin. Yang pertama, siapakah Hajar itu? Yang kedua, bagaimana kedatangan Hajar di tengah-tengah Ibrahim dan Sarah? Yang ketiga, Hajar melahirkan Ismail alaihissalam. Yang keempat, Hajar dan Ismail tinggal di Mekah. Oke, ada ya, 1, 2, 3, 4. Perlu diulang teman-teman? Enggak ya, bismillah ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi pembongkaran kisah Siti Hajar, mungkin teman-teman bisa menyiapkan Al-Quran, karena nanti di pertengahan perjalanan kita membongkar kisah Siti Hajar akan banyak sekali kita deep review ayat-ayat Al-Quran, yang mungkin sebelumnya belum kita ketahui ya, dan ternyata Masya Allah sekali. Rahasianya itu wow, luar biasa teman-teman. Jadi siapkan Al-Quran biar kita bisa langsung cross check dan berinteraksi langsung dengan Al-Quran. Oke, diambil dulu Al-Qurannya teman-teman. Oke. Sekarang yang pertama, siapakah Hajar? Oke, tadi pagi sudah sedikit dijelaskan ya, siapakah itu Siti Hajar. Sedikit riwayat memang apa namanya, sedikit sekali menceritakan tentang Hajar ini gitu ya. Di Al-Quran pun tidak ada gitu ya, siapakah ini Hajar gitu ya. Dan riwayat pun sedikit gitu ya, tapi ada beberapa ulama berpendapat bahwa Hajar itu adalah putri Raja Mesir. Beliau adalah saudara perempuannya Senusret. Tulisannya itu Senusret, Senusret ya. Jadi ketika itu ayahnya Senusret dan
Siti Hajar ya ketika memimpin lalu beliau meninggal, maka kekuasaannya diserahkan kepada Senusret ya, saudara laki-lakinya. Meskipun saudara laki-lakinya yang menjadi raja, tapi posisinya Hajar ketika itu menjadi putri mahkota ya. Lalu ketika si Senusret ini, masanya kepemimpinan Senusret, ada raja namanya Hekses. Dia dari Asia menyerang Mesir. Nah, maka Raja Senusret ini, saudara laki-lakinya itu terbunuh teman-teman, dan Hajar dijadikan tawanan ya, dijadikan budak oleh si Raja Heksos tadi. Oke, dan kita tahu bahwa raja ini itu sangat doyan perempuan, sangat doyan wanita. Tadi pagi juga udah dijelaskan ya, beliau ini mengganggu Siti Saroh gitu ya, dan sebelum Siti Saroh diganggu gitu ya, beliau juga pernah mengganggu Siti Hajar ya. Beliau sangat ingin memiliki Siti Hajar karena Siti Hajar itu juga cantik ya, putri mahkota ya. Dulunya putri mahkota, kita tahu putri mahkota itu pasti tak cantik lah ya. Setidaknya mayoritas cantik gitu kan ya. Semua wanita sebenarnya cantik sih. Gitu, tapi anggun gitu ya, anggun gitu. Terus bijaksana, lemah gemulai gitu ya. Kayak gitu. Jadi banyak orang yang suka gitu, termasuk si rajanya ini. Tapi qadarullah ya, dengan atas izin Allah, Allah itu menjaga Siti Hajar. Kalau di saat Siti Saroh itu ketika mau disentuh sama raja itu, tangan raja itu jadi kaku ya, badan raja itu jadi lumpuh ya. Tapi kalau di Hajar itu ketika si raja itu mau menyentuh ya, sebenarnya belum mau menyentuh, baru aja tangannya mau apa namanya, menjamah gitu kan ya, mau menyentuh, mau belum banget menyentuh ya, pasti belum menyentuh sih teman-teman. Jadi tiba-tiba ada guncangan besar. Jadi bumi itu berguncang teman-teman. Jadi kayak jadi ketakutan kan, coba bayangin kalau ada guncangan kayak gitu kan. Nah, jadi di sini makanya ketika Saroh itu datang dan ternyata si raja ini merasakan dulunya juga ada kemiripan gitu ya, ketika proses apa namanya ya, ingin menyentuh si Hajar, makanya ketika Siti Saroh akhirnya disuruh pulang, dihadiahkanlah Hajar gitu teman-teman. Oke, nah sekarang kita beranjak pada dihadiahkanlah ya Hajar untuk Siti Saroh gitu ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman masih mempertanyakan, jadi itu Siti Hajar itu dulunya itu emang budak aja atau emang dulunya itu pernah menjadi putri raja? Oke teman-teman, sebenarnya kan ini karena ada dua riwayat yang berbeda gitu ya. Ada yang menyebutkan budak aja, ada yang dulunya putri kayak gitu ya teman-teman. Nanti apa namanya ya, senyamannya atau senyamannya teman-teman lah ya. Teman-teman harus terus mencari dan mengkeruk gitu ya, mana yang benar. Tapi ada yang menyebutkan budak aja, ada yang menyebutkan dulunya putri raja. Dan yang aku temui banyaknya putri raja gitu ya teman-teman. Tapi terlepas dari konteks tadi ya, terlepas dari apakah dia tadinya budak atau dulunya pernah jadi putri gitu ya. Poinnya adalah yang jelas Allah itu sudah siapkan seorang Hajar untuk Nabiullah Ibrahim alaihi salam ya. Nabi yang sangat mulia ya, sangat-sangat mulia gitu ya. Bapaknya para nabi, Abul Anbiya ya. Makanya Rasulullah Nabi Muhammad itu pernah berkata bahwa aku dilahirkan karena pernikahan bukan perzinahan ya. Ini nyambungnya apa nih sama Siti Hajar yang mulia? Oke. Jadi Rasulullah nih teman-teman, Rasulullah terus nasab-nasab di atasnya ya, dari mulai Ismail, Ibrahim, di atas-atasnya semua sampai Nabi Adam, sampai berujung ke Nabi Adam, ada satu nabi pun atau tidak ada satu keturunan pun yang melakukan melakukan yang apa namanya, yang melahirkan tapi dengan proses perzinahan, itu nggak ada. Jadi sejatinya semua nabi itu bersih, teman-teman ya. Mereka dilahirkan karena pernikahan. Makanya kalau ada apa namanya, kalau di Quran surat At-Tahrim itu ya, di ayat 10 itu menyebutkan adanya contoh istri-istri yang tidak baik ya. Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh ya. Mereka itu istri-istri yang bukan apa namanya, dosa mereka tuh hanya karena mereka tidak taat kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut gitu. Tapi mereka tuh menjaga kehormatan, teman-teman. Mereka tidak berzina. Tidak, sebelumnya pun tidak. Mereka orang-orang yang terjaga gitu ya. Jadi memang
ketika kita tahu bahwa dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu terjaga semua, maka kita bisa menyebutkan bahwa Siti Hajar pun mulia, ya. Karena Siti Hajar menikah dengan Ibrahim lalu melahirkan Ismail. Ismail mulia, maka ketika Ibrahim mulia, Ismail mulia, maka Siti Hajar mulia. Begitupun juga Siti Sarah gitu ya teman-teman. Dan nanti kita akan bahas lebih detail lagi kemuliaan, keutamaan Siti Hajar ya teman-teman. Nah seperti itu. Lalu jadi Siti Hajar ini sangat mulia ya teman-teman ya, sangat mulia. Lalu juga hadirnya Hajar yang kedua ya, hadirnya Hajar di tengah-tengah keluarga Ibrahim. Oke. Jadi ini juga udah dijelaskan di materi tadi pagi ya, kehadirannya Hajar di tengah keluarga Ibrahim itu ketika awal mulanya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah pergi ke Mesir ya untuk berdakwah karena di negeri Syam itu tiba-tiba ada panceklik. Oke, terus bertemulah, singkat cerita bertemu dengan raja yang tadi, ya kan? Lalu dihadiahkanlah Siti Hajar kepada Siti Sarah, lalu mereka bertiga bersama-sama pulang ke Palestina atau ke negeri Syam gitu ya teman-teman. Nah setelah mereka itu bertiga pulang ke Palestina, Sarah dan Hajar ini mendapat banyak sekali pengajaran dari Nabi Ibrahim teman-teman. Pengajaran agama, pengajaran akhlak gitu ya, banyak sekali pengajaran. Dan ketika itu kan proses pengajaran juga lama ya teman-teman ya. Ketika mereka itu kembali dari Mesir ya, ketika itu disebutkan bahwa umur Nabi Ibrahim saat itu 86 tahun dan umur Sarah ketika itu 76 tahun. Lalu ada jeda ini ya, mereka belajar, mereka melakukan pengajaran agama gitu ya. Sampai suatu ketika Sarah berkata pada Ibrahim, "Ya Ibrahim, seandainya engkau menikahi Hajar, maka aku berharap engkau mendapat karunia keturunan dari Hajar." Dan disinilah kebesaran hati seorang Sarah alaihissalam. Maka menikahlah Siti Hajar dengan Ibrahim, dan akhirnya tidak lama setelah itu anak yang sudah didamba-dambakan Nabi Ibrahim sejak beliau keluar dari Babilonia ya, ingat ya, yang pertama kali beliau berdakwah di mana? Di Babilonia. Baru ketika yang beriman hanya Sarah dan Lut, menikahi Sarah lah ketika itu, dan ketika sudah menikah pergi ke Syam ya. Jadi coba bayangkan di sini itu beliau itu berdoa ya, beliau itu sudah mengidam-idamkan anak ya ketika di Babilonia, ketika menikah dengan Sarah dan ingin keluarkan karena emang sudah nggak tahan lagi, nggak ada yang mau beriman lagi gitu ya, mau pindah berhijrah ke Palestina ya. Beliau di Quran Surah As-Saffat ayat 100. Coba teman-teman buka Quran Surah As-Saffat ayat 100. Quran Surah As-Saffat ayat 100. Quran Surah ke-37 ya teman-teman. Ayat 100. Oke, di situ Nabi Ibrahim itu berdoa ya kan? Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku keturunan yang termasuk orang-orang apa teman-teman? Orang-orang yang soleh ya, orang-orang yang soleh. Kapan Nabi Ibrahim berdoa itu? Jawabannya ada di ayat 99. Lihat, As-Saffat ayat 99. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan sesungguhnya aku harus pergi, dzahibun, kepada Tuhanku. Dia akan beri petunjuk padaku. Nah, ini sebagian riwayat meriwayatkan bahwa ayat ini berhubungan gitu ya. Jadi harus pergi kemana? Pergi ke Syam gitu. Jadi doanya ini udah lama teman-teman doanya. Lalu di Quran surat As-Saffat ya, Allah mention, Allah jawab, fabasyarnahu bighulamin halim. Ya, Pak, di sini di antara Quran surah ayat 100 beliau berdoa dengan ayat setelahnya ya, ayat 101 ya. Allah menjawab, itu hanya kedua ayat itu dimulai dengan kata fa. Jadi setelah berdoa, huruf pertama di ayat 101 itu dimulai dengan huruf fa. Oke teman-teman, kalau kita belajar bahasa Arab,
dan bahasa Arab Al-Qur'an gitu ya. Di dalam Al-Qur'an itu makna fa salah satunya itu seringnya digunakan untuk, menunjukkan kesegeraan. Jadi urutannya itu tanpa jeda. Mungkin kalau kita belajar bahasa Arab ya, kita tahu bahwa kata maka, kata kemudian itu bisa menggunakan redaksi summa ya, ada fa, ada summa. Tapi bedanya apa? Kalau fa tadi langsung gitu ya, nggak ada nggak ada jeda, nggak ada waktu untuk menunggu gitu ya. Kalau summa itu ada jedanya, jadi tidak langsung. Coba, kapan tadi Nabi Ibrahim berdoa? Ketika di Babilonia. Kapan doa itu dikabulkan? Ketika bertemu Hajar ya. Ketika setelah dari Mesir. Coba perjalanan Nabi Ibrahim dari Babilonia ke Syam dulu, di Syam nanti berdakwah dulu di sana, ada panceklik, baru pindah ke Mesir. Di Mesir berdakwah juga di sana, ketemu dengan raja yang begitu, dihadiahkan, ketemu dengan finally, balik ke Syam lagi. Nah, baru di situ dikabulkan doanya. Coba teman-teman, ini waktunya butuh waktu yang sedikit atau lama? Lama ya? Lama. Tapi kenapa di sini Allah mention pakai fa? Kan fa itu cepat ya, fa itu segera. Tapi kenapa Allah mention di sini fa, sedangkan prosesnya itu lama? Seharusnya pakai summa dong, seharusnya pakai summa. Tapi kenapa di sini pakai fa? Ternyata di ayat ini Allah itu ingin mengatakan gitu ya, bahwa memang pengabulan doanya si Ibrahim ini tuh cepat. Jadi bertahun-tahun itu yang menurut Nabi Ibrahim, yang menurut manusia yang menafsirkannya itu adalah pengabulan doa yang lama, Allah bilang itu pengabulan doa yang cepat, teman-teman. Itu segera loh. Bagi Allah itu cepat. Bagi Allah itu cepat. Jadi it's like apa namanya ya? Ketika manusia itu memang apa namanya suka sekali tergesa-gesa gitu ya. Jadi manusia itu terkadang merasa menjadi lama gitu ya, apa-apa jadi lama, ini kok lama gitu ya, karena manusia itu tabiatnya tergesa-gesa. Hari ini doa, besoknya harus dikabulkan. Pagi ini baru doa, siangnya harus dikabulkan. Gitu teman-teman. Ya, tapi di sini Allah mention fa itu cepat gitu ya. Selama bertahun-tahun itu ternyata cepat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga Allah mention juga dari apa dengan doa-doa nabi yang lain seperti doa Nabi Ayub gitu ya. Allah kabulkan doanya tapi harus nunggu dulu. Nunggu hartanya habis dulu, istrinya ninggalin dia dulu ya. Itu pun kata Allah cepat pengabulan doanya. Nabi Yunus ya yang dimakan ikan lalu beliau tinggal hidup di dalam perut ikan, berdoa gitu kan. Lalu Allah mention fastajabna lahu. Ya Allah pakai fa di sini ya, fastajabna. Allah ijabah gitu. Maka Allah langsung ijabah. Tapi berapa hari teman-teman ya? Ada riwayat yang menyebutkan beliau hidup di dalam perut ikan itu 40 hari, 40 tahun gitu ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini redaksi Allah ya teman-teman. Redaksi Allah. Oke, lalu tadi ya kita belum tentu gitu ya, apa-apa yang menurut kita itu lama, tapi ternyata cepat bagi Allah gitu ya. Jadi udahlah, serahkan pada Allah gitu ya, serahkan pada Allah. Karena hanya Allah lah yang tahu kapan Allah itu akan kabulkan doa kita, dan pasti ketika doa itu dikabulkan ya, ketika doa itu terjadi, maka itu adalah waktu yang terbaik. Oke, sekarang lanjut. Kita lanjut di Quran surah As-Saffat ayat 100. Mana nih ya teman-teman? Ayat 101. Ayat 101. Oke, ada Allah mention fabasyarnahu bighulamin halim. Ya teman-teman, Allah mention di sini maka kami kabarkan gembira kepadanya dengan anak laki-laki yang halim, yang sabar. Yang sabar ya teman-teman. Nah, kalau tadi pagi kita belajar ketika Allah itu memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan juga Sarah gitu ya. Allah mention dengan kata fabasyaruhu bighulamin alim ya, dengan kata alim. Ini konteksnya untuk Ishak. Nah, kalau yang di Quran surah As-Saffat ayat 101 ini untuk siapa? Ismail ya. Kenapa tuh kok bisa tahu kalau ini untuk Ismail?
Karena nanti ada ayat selanjutnya di ayat 102 itu menjelaskan tentang proses kurban gitu ya, dan kita tahu bahwa yang proses kurban itu yang disembelih adalah Nabi Ismail ya. Dan selain itu kita akan mengupas dulu deh. Kita mengupas dulu kata halim ya. Halim ini artinya apa teman-teman? Sabar. Lalu alim ini artinya berilmu, cerdas, pintar. Maka kita dapat simpulkan bahwa Ishak ilmunya itu tinggi, cerdas, pintar. Ismail di sini pakai halim ya. Maka dia itu punya akal yang sempurna dan sabar yang sempurna. Pertanyaannya kenapa Allah menyebut Ishak sebagai anak yang alim, Ismail sebagai yang halim? Oke. Nah, yang pertama nih ya, karena bukan berarti Ishak ini tidak halim ya, tidak sabar gitu ya. Ishak ini sabar ya, begitupun juga dengan Ismail. Ismail ini itu berilmu juga, cerdas juga gitu ya. Tapi yang di sini yang disebut halim dan juga alim adalah sifat karakter yang menonjol pada mereka ya, yang menonjol. Ismail beliau itu berilmu iya, tapi sabarnya beliau itu luar biasa. Yang menonjol dari beliau sabar. Ishak, beliau juga sabar karena ya Nabi itu pasti sabar, pasti berilmu, pasti cerdas kan ya teman-teman. Tapi Ishak ini ilmunya benar-benar sangat menonjol gitu ya. Maka dari keturunan Ishak, keturunannya itu orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Siapa? Bani Israel. Nah, kalau dari Ismail keturunannya orang-orang yang sabar ya, seperti Rasulullah itu kan luar biasa, sabar sekali ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi dalam konteks ini kita tahu bahwa setiap anak itu Allah ciptakan berbeda-beda ya. Jadi tidak ada yang sama, maka kita sebagai orang tua kita harus mengetahui sifat mana nih yang menonjol dalam anak kita. Potensi apa nih yang menonjol pada anak kita yang ini, yang ini, yang ini. Gitu. Jadi kita harus tahu. Jadi nanti perlakuan kita pun juga berbeda gitu teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus hati-hati nih teteh-teteh semua dalam mendidik anak juga, jangan hanya mendidik otak, jangan hanya mendidik akalnya aja ya, tapi juga hatinya ya kita didik. Di sini Allah mention alim gitu ya, berilmu, tapi juga anaknya juga ada yang halim gitu ya. Ibarat itu menunjukkan bahwa alim dan halim itu harus diajarkan gitu ya, berilmu dan juga hatinya sabar gitu ya. Karena sabar itu kunci melakukan amar ma'ruf, beribadah pada Allah ya. Kemarin kalau kita sudah belajar tentang kisah Maryam gitu ya, Asia juga gitu teman-teman. Oke, lalu yang kedua itu karena keterkaitan ayat gitu ya. Jadi kenapa disebut Ismail sebagai halim? Karena nanti di ayat 102 itu ada proses kurban. Oke, lalu singkat cerita kita ini ya beranjak ke yang ketiga. Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail ya. Oke, ketika Hajar melahirkan Nabi Ismail, ya di situ terjadilah kecemburuan teman-teman, kecemburuan yang dirasakan oleh Siti Saroh ya. Siti Saroh cemburu kepada Siti Hajar karena Siti Hajar ini sudah memiliki anak sedangkan beliau belum ya. Wajar setiap wanita itu memang tabiat wanita ya. Cemburu itu sudah menjadi tabiat wanita teman-teman ini. Ingat ya. Cemburu itu sudah menjadi tabiat wanita. Kok bisa? Iyakah? Iya, karena ini sudah banyak diriwayatkan, bahkan istri-istri Nabi pun, istri-istri Rasulullah itu juga cemburu, teman-teman ya. Aisyah, lalu Hafsah ya, mereka ini cemburu gitu ya. Bahkan ada juga selain mereka gitu ya yang cemburu juga, Ummu Salamah. Jadi ketika Nabi Muhammad ingin meminang Ummu Salamah, kita tahu ya Ummu Salamah sudah tua gitu ya. Beliau adalah istri dari pejabat gitu ya pada masa Nabi Muhammad, dan ketika pejabat itu berjihad lalu meninggal gitu ya, meninggalkan si Ummu Salamah ini dan juga anak-anaknya. Maka ketika Nabi ingin meminang ya, karena memang pejabat kan ya teman-teman ya, konteksnya itu kalau ketika Nabi Muhammad itu menikah dengan banyak wanita gitu, itu semuanya itu ada ceritanya, semuanya itu ada kepentingannya, ada urusannya masing-masing. Dan konteks di Ummu Salamah ini, karena Ummu Salamah ini janda yang ditinggalkan oleh pejabat yang tinggi, maka
ibaratnya tuh nggak ada lagi yang mau sama Ummu Salamah karena pertama, Ummu Salamah janda dari petinggi. Wah, kalau yang lain-lain nih ya, orang-orang yang di bawahnya tuh merasa kayak, wah kayaknya aku nggak cocok nih buat Ummu Salamah gitu ya. Banyak yang merasa seperti itu karena janda dari suami yang pejabatnya itu tinggi, teman-teman. Maka yang cocok siapa? Yang cocok Rasulullah. Maka Rasulullah ketika itu meminang Ummu Salamah dan Ummu Salamah bilang gini, "Ya Rasulullah, engkau ingin meminangku, tapi aku punya 3 syarat. Aku harus memberitahumu 3 syarat ini. Aku adalah seorang yang sudah tua. Yang kedua, aku memiliki anak-anak dan mereka yatim. Yang ketiga, aku adalah wanita yang cemburuan." Yang pertama Rasulullah jawab apa? Rasulullah menjawab, "Maka aku lebih tua darimu." Yang kedua, Rasulullah menjawab, "Maka aku adalah bapak dari anak-anakmu." Yang ketiga, Rasulullah menjawab, "Maka aku akan mendoakanmu pada Allah Subhanahu wa taala." Jadi, ibarat tuh memang dalam konteks kecemburuan, kita tuh nggak bisa mengapa-ngapain sebenarnya teman-teman ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain karena sebenarnya yang bisa menghilangkan kecemburuan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan itu ketika hati kita bersih gitu ya, teman-teman, hati kita bersih. Kita sudah melatih hati kita untuk bersih gitu ya. Jadi ketika kejadian itu atau kecemburuan itu datang, kita bisa meminimalisir untuk tidak menjadi cemburu yang melebihi melebihi batas gitu ya. Karena kalau sudah melebihi batas itu Allah sudah tidak suka gitu teman-teman. Oke, jadi selama nggak berlebihan, it's okay gitu ya. Jadi makanya wanita yang sedang cemburu atau orang yang sedang cemburu itu nggak bisa dihukum, ya, nggak bisa dihukum. Karena tadi, oke lanjut. Jadi karena kecemburuan itu maka dipisahkanlah oleh Allah gitu ya, pisahkanlah mereka kayak gitu kan. Nah lalu Nabi Ibrahim memilih tuh memisahkan mereka, yang Siti Saroh tetap di Syam, lalu siapa namanya, Hajar di Mekah ya, di Mekah. Maka, mereka berjalanlah ya, Nabi Ibrahim, lalu Siti Hajar, lalu Siti Hajar ini sambil menggendong Ismail. Ismail yang baru lahir, teman-teman. Oke, coba, oke di sini ya, coba kita lihat Yerusalem ke Mekah itu jaraknya 1.400 sampai 1.800 kilometer, teman-teman. Ya, Pulau Jawa aja only 1.200 kilometer. Jadi jauh ya, teman-teman. Jauh nggak? Jauh ya, jauh. Jauh. Nah, ketika mereka berjalan gitu ya, ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Siti Hajar itu berjalan berhijrah gitu ya, sembari mengikat sebuah kain ya, dan ikatannya itu berada di punggungnya, di punggung ya, punggung. Jadi ada tali kain yang panjang menjuntai ke bawah untuk apa? Untuk menghilangkan jejak agar Siti Saroh tidak mengikuti mereka dari belakang. Seperti itu, teman-teman. Oke, sesampainya di Mekah, Nabi Ibrahim memberi isyarat tuh pada Hajar untuk tinggal di sebuah tempat yang ia tunjuk. Jadi ketika udah sampai ya, tempatnya itu di mana, teman-teman? Di sebuah lembah. Lembah yang itu lembahnya agak ke bawah gitu ya, dan ditutup atau di samping-sampingnya itu ada bukit ya. Kita tahu yang satu Bukit Safa, yang satu Bukit Marwah ya. Tapi ketika itu belum ada namanya, teman-teman ya. Nanti akan kita bongkar kenapa disebut Safa dan kenapa disebut Marwah. Oke. Balik lagi ke tadi ya. Nabi Ibrahim itu hanya menunjuk, teman-teman. Tunjuk, gitu ya. Ini sebagian riwayat menyebutkan seperti ini, nunjuk. Lalu Hajar menaruh Ismail di tempat itu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim langsung membelakangi Hajar dan melangkah meninggalkan Hajar dan Ismail. Ya Allah, la salam wala kalam. Ya, tidak ada salam, tidak ada ucapan, tidak ada perkataan perpisahan gitu ya. Ya, ini ya yang baik ya di sini ya. Bersabar di sini, begini. No, teman-teman tidak. Coba bayangkan kita di posisi Siti Hajar ya, yang baru habis melahirkan, perjalanan jauh ya, dari Palestina, Yerusalem ke mana? Ke Mekah ya. Dan di situ tempatnya itu
di suatu tempat yang tandus, gersang gitu ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman mungkin bisa nih dilihat ya. Ada ayatnya di sini kan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, ya. Dzi zar'in. Tidak ada tanaman di sana. Tandus, teman-teman, tandus. Coba bayangkan. Dan ketika Nabi Ibrahim tiba-tiba langsung berpaling aja gitu aja, terus no salam, no kalam, bayangin apa yang dirasakan Siti Hajar. What? Ini kenapa? Nggak tahu kan, sedih banget kan, ya kan? Maka nggak heran. Lalu Siti Hajar itu nanya ke Ibrahim, ya Ibrahim, dia bertanya tuh kepada Ibrahim ya, kemana engkau akan pergi? Aina tadhab? Kemana engkau akan pergi? Gitu ya. Engkau akan tinggalkan kami di tempat seperti ini, tidak ada manusia, tidak ada tanaman-tanaman, ya. Kita sudah tahu ya, di lembah yang tertutup dua gunung ya atau bukit. Dan itu siapa namanya? Siti Hajar itu mengulang sampai 3 kali teman-teman. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim ketika ditanya pertama kali gitu ya, engkau mau kemana? Aina tadhab? Nggak noleh dong. Nggak noleh teman-teman. Noleh. Udah, tutup aja jalan gitu ya, jalan gitu kan. Disamperin lagi, tanya lagi, aina tadhab gitu kan. Sampai yang ketiga itu teriak teman-teman, ya. Ya tadhab gitu kan. Habis itu sampai akhirnya ini apa namanya, ada suatu kepikiran gitu ya di Siti Hajar gitu ya, tiba-tiba terpikir dan beliau menanyakan, apakah Allah yang menyuruhmu lakukan ini? Ahadza min amrillah? Apakah Allah yang menyuruhmu lakukan ini? Maka ketika itu ada riwayat yang menyebutkan Nabi Ibrahim menjawab dengan anggukan, dengan menoleh. Jadi ya, beliau menoleh dan mengangguk. Tapi ada juga yang meriwayatkan beliau itu menjawab iya, tapi tanpa menoleh. Gitu teman-teman. Bayangkan. Tapi lalu, iya sedih banget kan. Terus apa yang direspon Siti Hajar? Begitu Hajar tahu bahwa yang menyuruh adalah Allah ya teman-teman. Allah yang menyuruh tinggalkan di situ gitu ya. Allah yang menyuruh untuk memisahkan mereka, dan jawaban Hajar itu begini, kalau sudah Allah yang menyuruhmu, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, Allah tidak akan menelantarkan kami. Itu jawabannya. No comment, no complain. Udah, itu jawabannya pertama kali. Masya Allah. Bayangin, ditinggal suami yang tercinta, ya Allah, di padang yang tandus, di padang pasir yang tandus, yang gersang, nggak ada makanan, teman-teman, nggak ada air, Masya Allah. Coba bayangkan, dan hanya sama bayi, ditemani bayi, coba bayangkan. Maka Nabi Ismail itu benar-benar penyejuk hatinya Siti Hajar selama di Mekah ya, di kehidupan Mekah, teman-teman. Oke, lalu sudah seperti itu, ketika sudah tahu gitu ya, dan Nabi Ibrahim bilang iya gitu, Nabi Ibrahim tuh langsung pergi lagi teman-teman, nggak ada no salam no kalam lagi, udah, Masya Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim itu setega itu, sekeras itu? Apakah Nabi Ibrahim itu tidak cinta sama Siti Hajar, sama anaknya Ismail yang baru lahir? Cinta Kak. Cinta Kak, iya cinta teman-teman. Maka coba kita lihat di sini ya, di bahasan ini doanya. Jadi ketika ada yang menyebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim itu pergi gitu ya, saat itu juga Nabi Ismail kehausan ya, nanti akhirnya akan terjadi sa'i gitu ya. Tapi ada juga yang menyebutkan mereka tinggal dulu di sana selama beberapa hari baru terjadinya ada tragedi sa'i ya. Sa'i tahu kan ya? Nanti deh kita ceritakan. Oke, lalu ketika meninggalkan Siti Hajar, ya Hajar melihat Ibrahim itu pergi sampai kejauhan gitu ya. Kan coba kalau tadi kan posisi Bukit Safa dan Bukit Marwah, coba dibuka slide selanjutnya dulu Teh. Siap. Oke, nah ini lihat teman-teman. Oke, jadi Bukit Safa itu yang di S ya, Bukit Marwah itu yang di M ya, dan Siti Hajar itu berada di tengah-tengah ya. Jadi kalau kita mau ke Palestina itu maka kita akan melewati Marwah ya, Bukit Marwah gitu ya.
Nah, di sini posisinya ketika Nabi Ibrahim itu sudah sampai turun dari Bukit Marwah ya. Jadi ketika sudah sampai di atas gitu ya, lalu perlahan-lahan turun, itu tuh beliau nengok dulu gitu loh, menoleh bentar ke sekitar Siti Hajar sama anaknya. Dan Masya Allah teman-teman, lalu beliau langsung turun, cepat turun. Lalu di situ kan beliau berhenti di situ juga ya, di tempat di mana Sarah itu Hajar itu tidak melihat. Lalu beliau berdoa ke arah Ka'bah. Doanya di Quran surat Ibrahim ayat 37. Balik lagi Teteh. Balik lagi. Siap. Bismillah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Oke. Kalau tadi ditanya pertanyaan sekarang, itukah Nabi Ibrahim? Maka jawabannya tidak. Bahkan Nabi Ibrahim itu Allah uji dengan memiliki sifat yang lemah lembut, teman-teman. Nabi Ibrahim itu bukan suami yang tega, bukan ayah yang kasar, bukan ayah yang keras. Tapi itu diuji dengan kelemah lembutannya. Kalau dengan orang lain ia lemah lembut, maka sama istri dan anaknya jauh lebih lemah lembut. Allahu a'lam. Bisa jadi ketika Nabi Ibrahim itu tidak melihat ke belakang karena beliau sangat-sangat menahan. Karena beliau nggak bisa, karena beliau itu diujinya itu dengan kelemah lembutan, gitu loh teman-teman. Coba bayangkan. Jadi kalau dibilang Nabi Ibrahim itu keras, enggak, karena beliau itu diberikan ujian berupa mempunyai sifat lemah lembut yang sangat-sangat luar biasa, lemah lembut sekali. Maka di Quran surah At-Taubah ya, itu ada sebutan di ayat 114, Inna Ibrahima la'awahun halim gitu ya. Sesungguhnya Ibrahim itu orang yang sangat lembut hatinya dan santun, halim, santun. La'awahun, lembut hatinya gitu ya teman-teman. Nah, jadi bukan ayah yang tega, bukan ayah yang keras. Justru ayah yang sangat lemah lembut. Dan itu bukan hanya kepada keluarganya juga, tetapi kepada orang lain. Ketika pada orang lain lemah lembut, bagaimana dengan keluarganya gitu teman-teman. Dan ini juga terbukti ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, teman-teman, Isra Mi'raj ya, ketika melewati langit-langit ya, langit-langit dari 1 sampai ke 7, bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Yahya dan Yusuf, Idris, Harun, Musa. Lalu ketika sampailah kepada Ibrahim, ya, ketika dari Nabi Adam dan sampai Nabi Musa yang ke-6, mereka itu para nabi itu ya menyambut Nabi Muhammad dengan only sebutan wahai anakku, selamat datang anakku yang soleh dan saudaraku yang soleh. Jadi anak dan saudara gitu ya. Tapi ketika Nabi Ibrahim sebutannya selamat datang anakku dan putraku yang soleh. Jadi apa ya, sangat lembut pengucapannya. Dan di saat itu juga Nabi Ibrahim bilang, ya Rasulullah, ya Muhammad, kirimkan salamku untuk umatmu. Bayangkan teman-teman, beliau mengirim salam buat kita. Masya Allah, sangat lembut ya. Dia mengirim salam buat kita di saat beliau juga tidak tahu siapa kita kan, ya kan, umat-umatnya yang seperti apa gitu kan, enggak kan, kirimkan salam pada mereka dan beritahukan kepada mereka bahwa di surga itu, coba bayangkan, dikasih tahu di surga itu nanti seperti apa. Di surga itu nanti airnya begini, tanahnya itu datar, lalu dan tanaman-tanamannya itu adalah ucapan la haula wala quwata illa billah, alhamdulillah, subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Coba, Masya Allah. Lembut, sayang, ya, perhatian, ya. Jadi, jangan ditanya lagi, teman-teman. Maka jelas, Nabi Ibrahim itu memiliki hati yang sangat lembut. Lalu kita lanjut ya ke doanya, gitu ya. Di sini, Robbana. Di sini, Nabi Ibrahim itu mention dengan Robbana. Kan posisinya itu kan berdoa sendiri ya, teman-teman, ya. Lagi sendirian, berdoa sendirian. Seharusnya mentionnya Robbi, ya enggak? Ya Tuhanku, karena sendirian, ya, lagi sendirian. Tapi di sini mentionnya Robbana. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini memasukkan Siti Hajar dan juga memasukkan Ismail di dalamnya. Coba, Masya Allah. Jadi seperti kita ketika kita itu sholat, ada
perkataan iya karena budu, iya karena nasta'in. Kita sendirian sholat, kita sholat sendirian atau sholat berjamaah, kita pasti nyebutnya iya karena budu, budu kan, bukan a'budu kan, ya nggak? Ya kan? Iya. Iya. Jadi di sini mengajarkan ke kita bahwa dalam konteks berdoa itu akan lebih utama ketika disebut dengan Robbana, ada naknya, meskipun kita sendiri. Jadi kita juga mendoakan orang lain untuk orang lain, gitu teman-teman. Jadi surga juga itu nggak bisa kita kita raih dengan sendiri, itu nggak bisa. Surga diraih sendiri, ya itu namanya kita egois, kita nggak hablum minan nas kan jadinya. Jadi ya justru kalau misalkan kita masuk sendiri harus dipertanyakan. Ini kayaknya jurusannya justru malah bukan surga tapi neraka. Karena nggak hablum minan nas gitu. Jadi memang surga itu dicapai dengan bersama-sama gitu. Jadi kita memang harus berdakwah teman-teman. Nah ini nih ya harus kita ingat. Lalu selanjutnya Robbana min dzurriyyati ya, min dzurriyyati. Nah, di sini kenapa min dzurriyyati? Ini kan artinya sebagian dari keturunanku gitu ya. Seharusnya coba kita lihat konteksnya. Ketika Nabi Ibrahim itu berdoa, ya, di saat itu anaknya ada berapa teman-teman? Anaknya Nabi Ibrahim kan kita tahu ada 2 ya. Di konteks ketika berdoa ini anaknya ada berapa? Ya, 1 ya kan, karena baru Siti Hajar yang melahirkan, ya kan? 1. Nah, seharusnya di sini dimention dengan Rabbana inni askantu dzurriyyati. Jadi nggak usah ada min. Di min di sini itu artinya selain dari itu bisa sebagian, teman-teman ya. Dari sebagian gitu. Jadi berarti kan ibaratnya tuh seakan-akan Nabi Ishak udah lahir kan ya? Nah, kenapa nih? Terus kenapa nih disebut wa min dzurriyyati. Jadi ternyata di dalam doa ini Nabi Ibrahim itu sangat positive thinking. Ternyata di situ ada keyakinan penuh pada Allah bahwa kelak Allah akan karuniakan Nabi Ibrahim putra yang lain ya, Ishak. Jadi beliau itu tidak pernah berputus asa teman-teman ya. Tidak pernah berputus asa berdoa pada Allah. So that's why setelah dari doa ini ya teman-teman, 13 tahun kemudian lahirlah Nabi Ishak. Itu ceritanya ternyata teman-teman. Oke, terus lanjut. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitik ya. Oke, di sini pertanyaannya kan di sini kan Nabi Ibrahim itu mention ya bahwa meninggalkan istri dan anaknya di lembah gitu ya, di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau gitu ya. Pertanyaannya, emang Allah nggak tahu ya? Emang Allah nggak tahu tuh Nabi itu meninggalkan mereka di situ? Kan Allah tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, ya kan? Tapi kenapa di sini Nabi Ibrahim itu mengulang lagi, ya, memberitahu lagi? Ini sebenarnya ada apa nih di sini? Ternyata teman-teman, ternyata maksudnya di sini, ya, di sini itu bukan untuk memberitahukan kepada Allah, ya, seperti contohnya doa Nabi Zakaria surat Maryam ya ayat 1 sampai 4. Nabi Zakaria tuh bilang di ayat 4-nya, ya Allah, sungguh tulangku itu udah lemah, kepalaku itu udah penuh uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa padamu. Ini ketika meminta keturunan ya, Nabi Zakaria juga disebutin tuh, aku tuh udah tua, kepalaku tuh udah ubanan, Allah kan tahu. Tapi kenapa gitu ya? Sini disebutkan seperti itu, menyebutkan apa-apa yang ternyata Allah sudah tahu gitu ya. Ternyata dalam ilmu balaghah kalau kita sampaikan hal yang sudah Allah ketahui, itu tujuannya itu bukan ngasih tahu teman-teman. Tapi tujuannya untuk menunjukkan kerendahan hati, mendoifkan diri sebagai apa? Sebagai seorang hamba yang meminta mohon, yang meminta doa kepada Robnya, kepada Allah. Dan ketika kita berdoa dengan posisi seperti ini, dengan kalimat yang seperti ini, merendahkan diri kita, mendoifkan diri kita, maka doa itu akan lebih mudah untuk dikabulkan. Dan Allah lebih suka pada hambanya yang merendah, memelas di hadapannya. Ya, maka ketika perang Badar itu 314 orang melawan 900 sekian gitu ya. Dan mereka menang, alasannya itu cuma satu, karena walaqad nasarakumullah bi badrin wa anhum adillah. Ya, sungguh aku telah menyelamatkan kamu, menolong kamu, ya Allah telah menolong kamu di Badrin dengan perang Badar wa anhum, dan kalian itu dalam keadaan yang adillah,
menghinakan diri, merendahkan diri. Masya Allah. Itu teman-teman. Ya, makanya ketika di Hunain, ketika mereka itu tidak merendahkan diri, tawakal mereka turun kepada Allah, maka Allah uji. Di babak pertama perang Hunain, mereka kalah. Tapi ketika mereka sadar gitu ya, maka mereka Allah tolong akhirnya, kayak gitu. Seperti itu teman-teman, dan terus nih ya, kita masuk ke ini ada zar'in ya. Di sini ada zar'in yang artinya tidak ada tanaman teman-teman ya, tidak ada tanaman-tanaman. Padahal di sini kenapa sih tidak disebutkan aja tidak ada air? Kan jelas nggak ada air kan, ya. Di riwayat pun menyebutkan di sana tidak ada air gitu ya. Tapi kenapa di sini yang Nabi Ibrahim mention tidak ada tanaman, zar'in. Gitu. Ya, kenapa teman-teman? Ini luar biasa sekali redaksinya Nabi Ibrahim ya teman-teman. Jadi ternyata, Masya Allah. Jadi ternyata kita tahu ya bahwa tidak ada yang bisa hidup tanpa air. Ya, Allah itu menciptakan makhluk hidup ya, hewan, lalu tumbuhan membutuhkan air ya. Bahkan kaktus pun itu ya, meskipun dia harus di tempat yang gersang, dia harus suatu saat kena air kan, ya enggak? Unta juga, unta walaupun bisa menahan lama, tapi tetap juga harus minum air, gitu ya. Jadi sejatinya kalau tidak ada air, tidak ada kehidupan. Ya, coba di sini di doanya beliau gitu ya. Ghairi dzar'in, di sini beliau itu only mention tidak mempunyai tanaman-tanaman. Karena yang diucapkan itu doa gitu ya. Kalau coba di sini yang diucapkan tidak ada air gitu ya, maka posisinya ya pasti tidak akan ada air di situ teman-teman. Ya, karena di sini ditempatkan di gitu ya, bukan konteksnya itu bukan seperti janganlah engkau tempatkan gitu atau pindahkanlah engkau mereka. Jadi bukan konteksnya itu Nabi Ibrahim itu meminta doa kepada Allah gitu ya untuk memindahkan mereka, kan enggak gitu ya. Jadi benar-benar ini tuh memberitahu gitu ya, memberitahu keadaan di lembah itu seperti apa ya. Enggak ada air, enggak ada tanaman, tapi yang disebut cuma enggak ada tanaman. Oke. Ternyata nanti di sini ngaruh teman-teman. Nanti ternyata karena di sini cuma nggak ada tanaman ya, maka nanti akan muncullah air ya. Karena di sini kan nggak disebut tuh tadi air. Ternyata itu harapan ya, dan disitulah beliau itu yakin bahwa pasti ada air karena yang namanya kehidupan butuh air ya. Ternyata benar, nanti akan datang air, dan dari air, karena ada air maka nanti akan ada tumbuh-tumbuhan gitu teman-teman. Masya Allah, ini luar biasa sekali loh ya. Di zar'in ya, hanya dimention dengan tidak ada tanam-tanaman. Inda baitikal muharram, lalu Rabbana liyuqimus shalah, dan ternyata itu adalah mereka untuk mendirikan sholat ya, mendekatkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Apalagi di sana ada rumah ya, rumah Allah, dekat dengan rumah Allah ya. Jadi jangan ditanya ya ketika mereka itu mendirikan sholat gitu ya, dengan ujian yang luar biasa sekali ya, la'allahum yashkurun gitu ya, agar mereka itu bersyukur gitu ya. Jadi kunci dalam bersyukur apa teman-teman? Liyuqimus shalah ya. Memang hati kita itu harus bersih dulu ya. Kalau hati kita nggak bersih, ya kita nggak bisa bersyukur. Gitu loh teman-teman. Ya. Oke, kemudian lanjut ya. Kemudian lanjut teman-teman, lanjut Teteh. Teteh lanjut. Oke. Lanjut lagi Teteh. Masya Allah. Oke, coba Teteh lanjut lagi dulu Teteh. Maaf ya. Oke, di sini ada sa'ayas'a. Oke. Nah, jadi karena tadi itu ada riwayat yang menyebutkan yang pertama sa'i itu terjadi ketika Nabi Ibrahim itu setelah Nabi Ibrahim menolak belakang gitu kan ya. Kembali ke Syam gitu, tapi juga ada yang meriwayatkan tunggu beberapa hari dulu hidup di Mekah gitu ya sampai perbekalan habis gitu. Lalu suatu ketika Nabi Ismail nangis, teman-teman ya. Nabi Ismail menangis, kehausan, perbekalan itu udah habis. Bingung kan? Mau diberikan ASI, ternyata qadarullah ASINya saat itu tidak keluar. Wow.
bukan main. Ini gimana ini? Coba bayangkan perasaan teman-teman menjadi ibu gitu ya, lalu ketika anaknya menangis gitu ya, ketika anaknya menangis, lalu nggak ada air gitu ya, kita tahu itu padang yang tandus, yang gersang. Siti Hajar itu tahu teman-teman, ya di sana itu lembah dan kemungkinan tidak ada air, tapi hebatnya Hajar meskipun di situ tandus dan identik dengan tidak ada air, beliau itu sangat yakin pada Allah. Beliau itu apa namanya ya? Sangat yakin Allah itu mampu, Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Nah, dan di sini makanya ketika Nabi Ismail itu nangis meronta-ronta ya, tangannya gerak-gerak gitu kan, kakinya juga gerak-gerak gitu ya, gitu ya, gitu ya, Nabi tangan bergerak itu kan usaha agar ibunya tuh cepat ketika apa namanya ya, gerak-gerak gitu ya, lalu usahanya apa namanya, bukan sia-sia sih, tapi tidak ada gitu ya, tidak menghasilkan air gitu ya, maka di sini ibunya lah yang serius, ibunya lah yang bergerak mencari rezeki. Ya, oke di sini maka di sini ada sa'aya yas'a ya. Jadi sa'i itu teman-teman ya. Jadi ketika Siti Hajar itu akhirnya mencari gitu ya, di sana ada Bukit Sofa ya. Terlihat Bukit Sofa, yang paling terdekat Bukit Sofa kan. Jadi beliau itu ke Sofa dulu, pergi ke Sofa dulu gitu ya. Lalu di sana beliau itu lari kan, apa jalan gitu ya, jalan dipercepat jalannya juga gitu ya, mencari rezeki, mencari air tadi gitu kan ya. Kita tahu bahwa di sini ibunya ini sungguh-sungguh ya, sungguh serius ya, serius untuk mencari rezeki untuk anaknya. Maka kata sa'i itu asalnya dari sa'aya yang artinya sungguh-sungguh, dan sa'yun atau sa'i artinya orang yang sungguh-sungguh. Maka kenapa dinamakan sa'i gitu ya, peristiwa yang di antara Safa dan Marwah, Bukit Safa dan Marwah, karena pada saat itu, di tempat itu ada orang yang sungguh-sungguh, ya namanya Siti Hajar, sungguh-sungguh mencari apa? Mencari rezeki untuk anaknya Ismail. Seperti itu teman-teman. Oke, lalu coba ini Teteh balik ke slide selanjutnya. Slide sebelumnya, afwan. Yang sofa, yang tentang Bukit Sofa. Oke, jadi ketika Ismail menangis gitu ya teman-teman, minta ASI kan langsung tuh pergi ke Bukit Sofa. Nah, ketika apa namanya tidak ditemukan air gitu ya, apa namanya air asnya itu tidak keluar gitu ya, lalu Siti Hajar itu apa yang dilakukan Siti Hajar ketika harus ke Bukit Sofa, lalu tahu gitu ya, apa namanya, aslinya tidak keluar, apakah Siti Hajar itu mengeluh? Apakah Siti Hajar itu, apa namanya, mencaci maki Allah atau bahkan menanyakan kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau jadikan aku seperti ini? Kenapa Engkau jadikan ASI aku keluar? Kapan ini berakhirnya nih? Anakku sudah membutuhkan nih." Apakah yang pertama kali dilakukan Siti Hajar seperti itu? No, ya, no. Beliau itu menerima ketetapan Allah tanpa komplain, tanpa komen, ya. Dan ketika finally akhirnya beliau harus ini ya, harus mencari gitu ya, Nabi Ismail ditinggalkanlah di situ gitu ya, Masya Allah. Bayangkan, ditinggalkan teman-teman di padang tandus gitu ya. Ya Allah, itu kalau ada biasanya hewan-hewan di gurun tuh apa sih? Ya, wallahu a'lam ya ada apa aja, aku juga nggak terlalu tahu gitu ya, tapi kan ditinggalkan sendiri gitu loh teman-teman. Walaupun sebelumnya redaksinya nggak ada manusia gitu kan ya, tapi wow gitu ya. Jadi di sini terbukti bahwa Siti Hajar ini benar-benar apa namanya ya, menyerahkan Allah untuk menjaga anaknya ketika dia sedang mencari rezeki untuk anaknya. Oke, lanjut. Tanpa komplain, lalu naik tuh ke Bukit Sofa ya.
naik ke Bukit Sofa, lalu apa namanya ya, dibuang semua pikiran negatif ya, yang dihadirkan positif semuanya. Udah pasti ada, pasti ada, pasti ada, air itu pasti ada, pasti ada. Semuanya Allah ini maha begini, 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 pasti ada. Semua prasangka yang kotor, pikiran yang kotor dibuang jauh-jauh gitu ya. Nggak ada air lah, beginilah gitu, dibuang jauh-jauh. Ya, makanya ketika siapa namanya Siti Hajar itu sedang berjalan ke Bukit Safa, itu beliau itu membersihkan hatinya, membersihkan, menjernihkan pikirannya. Maka proses dalam menjernihkan pikiran itu ya dinamakan tasfiyah. Tasfiyah. Lalu hasil dari proses tasfiyah namanya sofa. Orang yang bersih, jernih disebut sufi ya, orang sufi gitu kan. Lalu sebutan untuk perempuan yang bersih jernih ya, sebutan untuk perempuan sufi itu namanya Sofia. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi sekarang tahulah kenapa akhirnya bukit itu dinamakan Bukit Sofa ya, disebut sebagai Bukit Sofa karena di sana ketika itu ada orang yang hatinya, yang jiwanya, yang pikirannya itu bersih sofa. Siapa? Siti Hajar. Masya Allah, luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Perilakunya, apa namanya, karakternya Siti Hajar itu sangat diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, maka naiklah Siti Hajar ke bukit tersebut dengan perasaan yang baik, bersih, positif. Nah, jadi ketika kita apa namanya, menyaring perasaan pikiran kotoran kita gitu ya dan memunculkan pikiran positif pada Allah, maka Allah akan tinggikan hati kita untuk dapatkan kenikmatan rezeki darinya. Itulah kenapa sampai sekarang diabadikan gitu ya, namanya Bukit Sofa. Nah, gitu teman-teman. Dan berapa kali tuh berapa kali nih kita ini udah berpositif thinking kepada Allah dengan kesulitan yang tidak lebih parah dibandingkan dengan Ibunda Hajar alaihissalam. Berapa teman-teman? Seberapa sering positifkah kita gitu ya? Masya Allah, kita harus sering-sering positif ya. Berapa kali kita mengeluh? No, jangan lagi mengeluh gitu ya. Kalaupun mengeluh, udah mengeluh sedikit aja gitu loh teman-teman. Ya udah cuma gitu aja gitu kali ya. Gitu teman-teman. Menyalahkan Allah, wah itu jangan lagi. Apalagi, jangan menyalahkan Allah. Ya, jadi kita harus menerima gitu ya, kita harus ridho gitu ya, harus benar-benar apa namanya, menerima tanpa komplain gitu ya. Jadi di sini itu apa namanya ya, ketika kita membersihkan jiwa kita gitu ya, lalu Allah uji gitu ya, Allah ketika kita mencari rezeki Allah uji, itu tuh bukan berarti apa namanya ya, rezeki kita itu nggak ada gitu, rezeki kita tuh udah ada yang ngatur gitu, udah ada ukurannya gitu teman-teman. Tapi ketika ujian itu datang gitu ya, maka kita itu harus bersabar gitu ya teman-teman. Kita harus bersabar kayak gitu. Nah makanya jangan sampai ketika kita sudah berumah tangga gitu ya, pasangan itu saling menyalahkan gitu. Kamu tuh yang nggak benar kerjanya, cari rezekinya nih, makanya nih nggak ada makanan begini-begini. Kata istrinya, lalu suaminya, kamu tuh yang kurang sabar gitu. Ya dua-duanya itu salah. Ya, kenapa nggak saling mendukung seperti Ibrahim menguatkan Hajar, Ismail dengan berdoa. Ya, Siti Hajar dengan usaha kerasnya. Ya, udah. Jadi apa namanya ya, Allah. Ya, kita harus menata kesabaran. Ujian itu datang karena Allah ingin kita untuk menata kesabaran untuk lahirkan pahala. Gitu teman-teman. Jadi kita harus menata kesabaran kita. Nah, lalu naik tuh Hajar ke sofa, tapi nggak ada air. Lalu dari atas bukit sofa itu melihat di seberang ada bukit lagi, Marwah ya. Nah, artinya itu apa? Di sana ada harapan. Wah, kayaknya di sana ada nih, ada air. Ketika di sini nggak ada air, pasti di sana ada air. Maka disebutlah Marwah karena artinya itu Marwah itu artinya harapan yang kuat, teman-teman. Oke, Marwah artinya harapan yang kuat. Jadi lalu beliau itu apa namanya berlari gitu ya, berlari ke Marwah gitu ya, ke Bukit Marwah, tapi ternyata di sana juga tidak ada teman-teman. Lalu akhirnya gimana tuh kan ya, udah dua nggak ada gitu kan, maka akhirnya beliau bolak-balik teman-teman ya. Tadi kan udah dari sofa ke Marwah, hitungannya satu ya, hitungannya satu kali. Lalu nanti dari Marwah ke sofa lagi hitungannya dua. Lalu dari sofa ke Marwah lagi hitungannya tiga kali gitu ya.
maka nanti sampai ke 7 kali. Jadi kalau proses sa'i itu bermula di sofa, pasti akan berakhir di marwah, ya. Kalau ternyata ketika kita melakukan sa'i bermula di sofa, berakhir di sofa juga, ini kemungkinan ada dua hal. Karena kekurangan gitu ya, jadi kita lupa gitu ya, jadi cuma 6 gitu ya, atau karena kitanya yang terlalu soleh, jadi lebih 8 gitu teman-teman, ya kan? Iya, iya, Jadi iya. bisa jadi kayak gitu. Tapi pasti kalau 7 kali itu pasti akan berakhir di marwah gitu ya. Sofa, marwah gitu ya. Jadi ketika ada apa namanya, membersihkan hati dan sebagainya, pasti nanti akan mendapatkan apa namanya, mendapatkan harapan, mendapatkan apa yang diharapkan. Terbukti ketika Siti Hajar ini sampai di marwah, beliau mendengar si Nabi Ismail udah teriakannya udah makin kencang teman-teman, nangisnya tuh udah jerit-jerit gitu ya. Jerit-jerit kok bisa kedengeran ya, karena jarak antara marwah dan sofa itu kurang lebih 400 meter kalau tidak salah. Nanti coba di cross check gitu ya teman-teman, dan kan berada di tengah-tengah 200 meter ya. Coba bayangin di sana kan nggak ada siapa-siapa gitu kan ya, maka suara itu bisa lebih terdengar gitu teman-teman. Dan lalu apa namanya, akhirnya ke sana kan, ke Nabi Ismail. Dan ternyata ketika Nabi Ismail itu nangisnya tuh kenceng banget, lalu gerakan tangannya kenceng, gerakan kakinya juga kenceng tendangannya, maka dari hentakan kaki itulah, hentakan kaki Nabi Ismail, keluarlah air. Ya, keluarlah air, lalu di situ nah apa siapa namanya, Siti Hajar itu tidak menyebut ijma, ijma, ijma. Jadi kan ada air nih, air itu kumpul gitu kan. Yang disebut itu zam, zam, zam gitu ya. Kenapa ada ijma? Jadi kan zam-zam itu artinya mengumpulkan, ijma kan juga artinya kumpul kan, dari jamaah yajma'u, kumpul, kumpul, kumpul gitu ya. Kenapa nggak sebut ijma? Karena kalau ijma itu sebatas kumpul. Kalau zam-zam itu, beliau itu bilang zam-zam itu seperti bilang kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti, kumpul, kumpul jangan berhenti gitu ya. Jadi kumpul dan juga jangan berhenti. Maka Masya Allah, sampai today air itu tidak pernah berhenti. Ya kan teman-teman? Masya Allah kan teman-teman? Dan bukan hanya cukup untuk Ismail alaihissalam dan ibundanya, bahkan seluruh keturunannya dan umat manusia saat ini. Ya, coba berapa tahun tuh dari Nabi Ismail sampai dengan sekarang. Nabi Muhammad aja ke Nabi Ismail itu jaraknya itu 15 dari kita aja, dari kita ke Nabi Muhammad jaraknya 15 abad. Dari Nabi Muhammad ke Nabi Ismail 29 generasi. Dan setiap generasi itu bisa beribu-ribu abad lebih. Bayangkan. Ya, manfaatnya luar biasa sekali teman-teman, luar biasa. Dan teman-teman tahu proses sa'i ini ternyata sangat berpengaruh pada jiwa anaknya, ya. Siapa? Ismail. Akan sangat berpengaruh pada Ismail di ayat As-Saffat ayat 102. Teteh bisa digeser. Ini pembahasan terakhir kita insya Allah. Terakhir. Oke, di sini langsung ke ini aja teh terakhir. Oke, di sini Allah mention falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Oke. Di sini azbahuka kita artikan dulu artinya. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Oke, di sini azbahuka itu dimention menyembelih dimention dengan azbahuka. Padahal kita tahu ya, kalau kita belajar bahasa Arab, kata menyembelih itu bisa dengan naharo, nun, ha, dan ro. Naharo artinya menyembelih. Naharo yanharu. Maka di Quran surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Oke, berkurban menyembelih disebut dengan wanhar. Tapi bisa juga dengan zabaha yazbahu. Ya, zabaha yazbahu. Azbahuka. Nah, tapi di ayat ini konteks ini menyembelih Nabi Ismail dengan kata azbahuka. Apa nih? Artinya kan sama-sama menyembelih, tapi teman-teman ternyata kalau azbahuka, kalau naharoyan haru itu sembelihannya itu jika yang mau disembelih ukurannya itu besar. Contoh nih misalkan like kambing, domba, sapi, unta gitu ya teman-teman. Jadi besar ukurannya ya. Tapi kalau zabaha yazbahu ya azbahuka ya menyembelihmu
di sini konteksnya ukuran yang disembelih itu masih anak-anak, anak kambing, ayam ya yang kecil-kecil gitu ya teman-teman, kelinci, ya pokoknya di bawah kambing dewasa. Kita coba tengok kambing dewasa itu tingginya segimana, ukurannya segimana, gimana sih ya? Mungkin seanak usia berapa ya? 3, 4 tahun. Dan ternyata kita tahu bahwa di sini kondisinya ketika Nabi Ismail ingin disembelih, beliau kondisinya masih kecil ternyata. Dikira udah gede, dikira udah seusia kita loh. Ya kan? Coba kalau dia dari kata-katanya ya, kata-katanya itu kan Masya Allah sekali kan. Beliau itu ketika ayahnya bilang gitu ya, apa namanya, untuk menyembelih gitu ya, karena sudah dapat apa namanya mimpi dari Allah itu 3 kali teman-teman, 3 kali berturut-turut ya, jadi nggak cuma 1 kali, 3 kali. Jadi di malam tanggal 8 Zulhijjah, makanya ini ketika mimpi baru sekali gitu ya, ini mimpi apa namanya ya, mimpi yang masih tidak jelas gitu ya. Lalu ternyata di malam yang ke-9 juga bermimpi lagi. Nah makanya ketika udah mimpi yang ke-9, ini namanya dinamakan hari Arafah tanggal 9 karena apa? Karena di situ Nabi Ibrahim itu tahu gitu. Oh, ini karena udah 2 kali, berarti ini dari Allah. Maka di situ Nabi Ibrahim berazam gitu ya. Kalau misalkan dapat mimpi lagi, maka akan menyembelih lagi. Maka akan menyembelih itu. Dan ternyata di hari ke-10 tanggal 10 malamnya ternyata bermimpi lagi. Maka apa namanya di pagi ya, maksudnya setelah sudah tidak malam gitu ya, tetap di tanggal 10 Zulhijjahnya itu akhirnya disembelihlah Nabi Ismail gitu ya kan, ditelentangkan gitu ya teman-teman. Lalu apa jawabannya Nabi Ismail? Oke, di Quran surah As-Saffat ya teman-teman. Di Quran surah As-Saffat ayat 102. Oke, sebentar. Oke. Jawabannya apa teman-teman? Maaf ya, ini aku masih membuka. Mana ini? Oke. Jawabannya adalah wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya kan? Ini pemikiran yang luar biasa banget ini, cerdas gitu ya. Cerdas, termasuk orang-orang yang sabar. Ya, kita mungkin bakal mengira ini kayaknya udah gede gitu ya, tapi ternyata di sini Allah mention atbahuka. Masih kecil, ya 3, 4 tahun dan diriwayatkan juga di riwayat lain ternyata memang umurnya itu 3 tahun kalau tidak salah. 3 tahun teman-teman, bahkan belum 5 tahun, belum SD loh, belum SD. 3 tahun, ada yang meriwayatkan 3 tahun ya teman-teman. Lalu di sini ada satu cerita gitu ya, satu cerita yang tidak diceritakan ya, yang tidak diceritakan di mana-mana. Maksudnya jarang orang menceritakan dan ini diceritakan di Al-Akhlaq lil Banin. Al-Akhlaq lil Banin. Tulisannya Al-Akhlaq biasa ya, Al-Akhlaq lil Banin. Lil Banin itu artinya akhlak untuk ini anak laki-laki dan nanti ada akhlak untuk anak perempuan. Ini buku karya Ustadz Umar Ahmad Baroja. Nah, jadi ini penting nih nanti teteh-teteh di sini untuk membaca Al-Akhlaq lil Banin, Al-Akhlaq lil Banat. Karena di sini mencakupi apa namanya ya? Apa namanya teh? Akhlak-akhlak ya, akhlak-akhlak seorang anak laki-laki itu nanti seperti apa, anak perempuan itu seperti apa. Nah, di sini dikisahkan ya, di sini di jilid 2-nya Al-Akhlaq lil Banin, ketika Nabi Ismail ingin menyembelih, Nabi Ismail meminta agar apa? Pertama, ya abati, ya ayahku, wahai ayahku, tajamkanlah pisaunya agar mempercepat proses penyembelihanku, agar mengurangi rasa kesakitan yang akan aku rasakan. Bukan karena rasa sakitnya, tapi aku khawatir kalau aku terlihat meronta, ayah jadi tidak tega untuk menyembelih aku. Masya Allah. Ini apa yang diucapkan Nabi Ismail. Lalu yang kedua, ya abati, wahai ayahku, pohon kencangkan ikatan ini. Ya, ikatan, jadi kan diikat tuh sebelum disembelih. Karena kalau ikatan ini longgar, memungkinkan aku untuk bergerak. Aku khawatir ayah menjadi iba untuk menyembelih aku ketika aku banyak bergerak. Nah, maka dari sinilah ketika kita berkorban, kita harus menajamkan pisau dan juga
menguatkan ikatan. Lalu yang ketiga, ya abati, tolong tanggalkan baju putih saya ini. Tolong lipatkan dengan baik, berikan sebagai tanda cinta kepada Ibunda Siti Hajar yang telah melahirkanku, putra satu-satunya, hadiah terakhir untuk ibuku. Dan kita tahu bahwa dalam momen-momen terakhir saja Nabi Ismail, di penghujung hidupnya yang ia rasakan nyawanya akan melayang, ia masih memikirkan siapa, teman-teman? Memikirkan ayahnya, memikirkan siapa? Ibunya juga. Dari mana semua itu lahir? Karena perhatian ibunya yang begitu besar padanya, ya zam, ya. Ingat ketika sa'i, ya ibunya itu membersihkan jiwanya, maka disinilah ketika proses ini Nabi Ismail jiwanya bersih ketika diperintahkan Allah untuk menyembelih gitu ya. Tidak komplain, tidak apa, justru menguatkan ayahnya. Lakukanlah ayah. Bayangkan, semua itu tidaklah terlahir karena jati diri seorang Siti Hajar. Jadi penting ini teteh-teteh semua ya, karakter kita ya yang kita bentuk selama proses kita sebelum kita melahirkan, sebelum kita mengandung itu sangat penting dan proses kita terus gitu ya memperbaiki diri kita itu sangat penting buat apa? Pengaruhnya buat anak ya. Tadi menjernihkan pikiran, positive thinking, udah lakukanlah saja gitu kan ya. Ketika ditinggalkan di padang tandus, oke, kalau ini sudah perintah Allah, Allah tidak akan membiarkan saya, Allah tidak akan melantarkan saya. Pun Nabi Ismail juga gitu, lakukanlah ayah, ayah akan temukan aku sebagai orang-orang yang bersabar. Masya Allah, ya sabar, orang-orang yang bersabar. Nah, Siti Hajar, apakah beliau tidak bersabar? Sabar, bolak-balik Safa Marwah, ya hidup di sana tanpa ada Ibrahim, sabar. Dan ternyata anaknya pun sabar. Masya Allah, ini betapa pentingnya. Ya, betapa pentingnya apa yang dilakukan ibu itu akan membentuk anak. Jadi kalau misalkan kita ingin seperti anak-anak kita ini seperti Ismail gitu ya, bahkan di akhir hidupnya, di akhir ajalnya gitu ya, ajalnya mau melayang gitu masih mengingat ibu. Maka dari sinilah keluarga Nabi Ibrahim, Ibrahim soleh, istrinya soleh, anaknya soleh. Ya, begitupun dengan Siti Sarah. Soleh, solihah, anaknya Ishak juga soleh. Masya Allah. Udah, semua soleh. Ya kan? Ya kan? Kuncinya apa tadi? Kuncinya apa teman-teman? Banyak ya kuncinya ya. Kuncinya banyak. Yang pertama, ridho. Mereka apapun itu yang Allah berikan, ridho. Mereka latih hati mereka untuk ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Sabar, sabar kunci semuanya. Semua amal ma'ruf sabar. Dilatih kesabarannya. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Dan apa yang paling penting? Usaha, ya, sa'ayas'a tadi ya, sa'ayas'a Nabi Ibrahim dengan berdakwah dan juga mendoakan Siti Hajar dengan lari-lari ya, sa'ayas'a gitu ya kan, usaha dan doa teman-teman. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, jadi kita tahu bahwa banyak sekali ya kemuliaan Siti Hajar. Oke, karena ini juga sudah jam 21.27, aku kembalikan kepada Teteh. Terus maaf ya, jadi lama ini, Masya Allah. Iya, dan ternyata banyak sekali. Dan dari aku membuka sesi ini dengan dengan ceria begitu kan. Tapi ternyata sampai di materi speechless Kak. Terharu mau nangis kayaknya begitu. Masya Allah. Oke, jadi langsung aja ya. Nah, spesial untuk hari ini, teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand. Dan nanti ada 3 orang penanya yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah dari Quran Review. Hadiahnya apa? Nanti tanya dulu. Oke, di sini sudah ada yang raise hand. Langsung aja ya, Kak Haya. Ada boleh. Kak Ratih Baitun Nisa, silakan di-unmute dan gunakan pertanyaannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Masya Allah, penjelasannya luar biasa banget dan memang benar speechless sih. Dan yang aku mau tanyakan kan untuk orang istilahnya untuk saat ini ya, kita itu kan tidak seperti para sahabat di zamannya Rasulullah gitu yang sabarnya luar biasa. Di saat ini kita itu ditimpa ujian itu
pastilah merasa sedih, nggak gampang dengan yang namanya sabar. Pasti akan ada tahap secara psikologis ya, tahap tidak menerima, tahap marah, kemudian baru tahap menawar-menawar gitu loh. Ini benar nggak sih ya Allah, benar nggak sih kayak gitu loh. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh tetap meningkatkan rasa kesabaran kita. Kita tuh kayak ketika kita ditimpa musibah, kita tuh bisa kayak tenang, stay cool kayak gitu. Oke, ini Allah gitu. Tapi ya itu gitu loh. Susah, berat gitu loh. Pasti ada tahap tidak menerimanya gitu. Mungkin gimana sih caranya biar kita itu tetap bisa menerima dan sabar atas segala ujian dan musibah yang menimpa kita gitu selama ini gitu, dalam hidup kita. Itu aja mungkin sih Kak Hai dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung dijawab ya. Boleh. Oke. Oke, tadi ya Pak, ketika diuji gitu ya, kita masih yang merasakan sedih gitu ya. Sedih karena memang mungkin tidak apa namanya ya, masih sakit kali ya gitulah ibaratnya ya ketika diuji gitu kan ya, karena memang kita tingkatannya beda gitu kan ya dengan para sahabiah gitu kan ya. Tapi di sini teman-teman, kenapa Allah akhirnya itu menceritakan kisah ini semua kepada kita? Kenapa? Karena kita itu bisa seperti mereka, teman-teman ya. Meskipun memang tidak sesempurna mereka, tapi kita bisa menjadi sosok yang seperti mereka. Bisa sekali mereka masuk surga, kita bisa masuk surga. Mereka mempunyai keluarga yang baik, kita bisa mempunyai keluarga yang baik. Terus lalu gimana nih Teh caranya gitu ya kan? Ketika hati kita itu merasa sedih gitu ya, karena memang itu wajar sih teman-teman ya ketika apa namanya ya diuji gitu ya, kita sedih gitu ya, tapi memang kita boleh sedih, tapi jangan berlebihan ya. La tahzan ala mafat gitu ya. Janganlah bersedih dengan yang berlebihan atas apa-apa yang telah terjadi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ya. Bahwa janganlah engkau merasa lemah, janganlah engkau merasa bersedih hati ya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Masya Allah, ini ibarat Allah itu mention kamu itu, kalau kamu itu orang yang beriman, maka jangan bersedih, jangan jangan melemahkan diri. Karena apa? Karena ada Allah. Karena orang beriman itu bersama Allah, gitu kan ya. Jadi seharusnya jangan bersedih, jangan melemahkan diri, jangan jangan merasa sedih, melemahkan diri seperti itu. Sedihnya itu jangan yang berkepanjangan, yang akhirnya kita terpuruk, yang akhirnya kita nanti jadi lupa sama siapa? Sama Allah. Ya, terlalu sedih, jadi lupa waktu sholat. Terlalu sedih, jadi hajat-hajat kita di dunia itu tidak terlaksanakan. Itu tidak boleh seperti itu. Sedih itu boleh, tapi yang sewajarnya, teman-teman. Lalu seperti apa nih biar kita itu bisa ridho gitu ya? Allah turunkan, langsung kita ridho gitu ya. Allah tetapkan, kita ridho. Maka di doa Nabi Ibrahim tadi, di Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah ya, liyuqimus shalah teman-teman. Jadi kita tahu ya, sebelumnya kan di-mention di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman gitu kan ya teman-teman. Pasti ketika Nabi Ibrahim menyebutkan ini, udah pasti itu sebuah ujian. Tapi ujian itu liyuqimus shalah. Maka akan tenang gitu ya. Untuk apa? Untuk mereka itu beriman kepada Allah gitu ya. Untuk menegakkan salat. Maka ibarat itu apapun yang ada di sekitar kita itu tandus gitu ya. Tempat itu tandus ya, nggak ada tanaman gitu ya. Ketika kita liyuqimus shalah gitu ya, kita dirikan salat, kita khusyuk, kita serius mendekatkan diri pada Allah, maka kita akan bisa melewati ujian-ujian itu. Gitu teman-teman. Jadi kita harus latih dulu diri kita ya untuk melewati ujian-ujian itu dengan sempurna. Mungkin ketika di awal belum ridho banget gitu ya, di tengah jalan ketika kita tegakkan salat, kita ridho. Ketika salat kita khusyuk, ketika salat kita benar ya, bacaannya jangan salah gitu ya.
hati-hati karena sholat itu menjadi apa namanya, menjadi tidak dikabulkannya sholat gitu ya, tidak dikabulkannya doa dalam sholat kita ketika kita dalam fikih sholatnya itu tidak benar. Nah ini harus hati-hati. Kita sholat seringkali ya, kita tuh sholat tidak tahu apa namanya bacaannya. Nah ini makanya harus hati-hati teman-teman. Maka ketika kita sudah tahu sekarang, kita harus mulai bertahap ya, proses. Memang harus ada proses gitu ya, proses memperbaiki bacaan Quran kita, fikih sholat kita, tata cara sholat kita, ruku yang benar itu seperti apa sih? Ruku yang disukai Allah itu seperti apa sih? Sujud, bentuk sujud yang disukai Allah itu seperti apa sih? Nah makanya dengan sholat aja, ketika sholat itu benar, udah 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 seperti Siti Hajar ya, dan seperti wanita-wanita penghuni surga yang Allah mention juga di dalam Al-Qur'an. Gitu teman-teman. Jadi meskipun sedih, tapi sedihnya itu bahagia. Gitu teman-teman ya, liyuqimus shalah. Ingat liyuqimus shalah ya. Salat, kita tahu ya di salat itu kan Allahu Akbar banyak tuh ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi setelah ruku ya, untuk i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu artinya Allah mendengarkan, tapi di situ ada kata lam, liman ya, maka di situ redaksinya adalah menjadi Allah mendengarkanmu dan Allah merespon. Gitu. Beda kalau sami Allah man hamidah gitu, nggak ada la-nya, li-nya. Oke, jadi kita tahu bahwa kita setiap sholat itu sesungguhnya Allah mendengarkan kita, merespon kita. Jadi udah, sebenarnya dengan sholat aja itu luar biasa sekali. Kita bisa mengubah hati kita bisa meningkatkan keimanan kita yang luar biasa, untuk menjadi luar biasa. Apalagi ditambah dengan sabar, ditambah dengan yang lain-lain gitu ya teman-teman. Masya Allah, seperti itu Teteh ya. Jadi lihat masalah. Oke, terima kasih Kak Hai. Dan kuncinya adalah sholat ya teman-teman. Dan kalau mau dibahas lebih tentang sholat, tentang bacaan sholat itu sebenarnya di podcast Quran Review itu udah ada. Teman-teman silakan mendengarkan yang judulnya An Intimate Conversation sama Feel Your Sholah. Nah itu Kak Hai juga yang menjelaskan secara detail per ayat itu tentang Al-Fatihah itu bisa sudah dijelaskan secara detail bagaimana biar kita itu bisa lebih nge-feel lagi sholatnya biar benar-benar terkoneksi dengan Allah gitu. Nah, tadi kan kuncinya adalah sholat biar kita sedihnya itu nggak berkelanjutan begitu kan. Aku boleh kasih masukan juga nggak Kak Hai? Boleh Kak banget, Rati? boleh. Oke, mungkin emang di sini konteksnya tadi kalau Kak Rati bilang kan yang sedih banget terus sampai kita belum bisa menerima gitu, itu kalau aku pikir itu memang wajar gitu ya, sedih itu wajar dan di awal-awal yang kita belum bisa menerima itu wajar gitu. Cuman ada sampai kita mungkin yang nggak tahu kenapa sih ini harus terjadi ke aku ya Allah kayak gitu kan, sampai kita kayak benar-benar putus asa, kayak semua pintu tertutup gitu, kayak nggak ada jalan lagi. Nah, tapi kita harus ingat teman-teman, di dalam sholat, di dalam Al-Fatihah itu sendiri kan, yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang kemarin kita pelajari juga dengan Mbak Ajeng, bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahwa Allah itu sesungguhnya sayang banget sama kita. Allah itu sayang banget sama hambanya. Allah itu sayangnya, kalau kita udah belajar juga, di podcast kita juga udah ada menjelaskan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim di 3 episode pertama itu ya, silakan didengarkan teman-teman lebih detailnya. Yang ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah bahwa Allah itu sayangnya ke kita itu ekstrim melebihi misalkan dianalogikan ibu kepada anak, itu kan udah sayang gitu ya, sayangnya ibu ke anak tuh nggak bisa kita balas gitu kan sebagai anak ke ibu gitu. Tapi Allah tuh sayangnya ke kita itu lebih dari itu teman-teman, bener-bener lebih, bener-bener ekstrim, dan itu terjadi saat ini. Jadi karena terjadinya saat ini itu ya udah, berarti tiap hari, tiap waktu tuh Allah sebenarnya sayang banget sama kita gitu. Allah itu sebenarnya sayang banget sama hambanya, sama makhluknya gitu. Nah, kalau kita udah bisa percaya dan yakin bahwa Allah itu sayang kita, Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, nggak mungkin dong Allah nyakitin kita, nggak mungkin dong Allah biarin kita stres, mungkin nggak mungkin dong Allah tidak membukakan pintu kepada kita gitu. Nah itu jadi kalau dari aku masukannya adalah yakinlah bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim,
yang kasih sayang itu luar biasa sekali pada kita, dan itu terjadi secara terus-menerus. Dan kalau kita udah yakin bahwa Allah sayang sama kita, nggak mungkin banget Allah nyakitin kita, nggak mungkin Allah tidak menunjukkan jalannya kepada kita. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya ke penanya kedua. Ini aku mau menyebutkan nama yang mungkin belum pernah disebutkan ya kemarin. Ada Kak Aheni, silakan di-unmute. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nanyain terkait tadi di surat ayat 99 sampai ayat 101 mungkin ya. Ini kan kita udah tahu maksudnya kisah Nabi Ibrahim dan kisah beliau keimanannya luar biasa ya. Aku lihat dari surat ini kan ternyata itu nggak cuma dari iman aja atau gimana gitu. Maksudnya ternyata nggak cukup dari iman aja untuk membutuhkan seorang anak, gitulah ya, Mbak Haya. Iya. Aku mewakili dari beberapa mungkin teman yang belum mempunyai anak gitu. Jadi pertanyaan ini apa dari ayat ini bisa dijadikan rujukan, maksudnya buat dijadikan hikmah buat kita untuk mempelajarinya, mengambil hikmah dari ayat ini. Tadi kan di ayat 99 itu dikatakan zahibun ila rabbi sayahdin, berarti Nabi Ibrahim itu berpergi, maksudnya berhijrah itu untuk mendapatkan suatu anak gitu. Berarti pertanyaannya kedua ini berarti apakah apa tuh maksudnya? Apa maaf ya Mbak Hai, apakah kita sebagai misalkan seorang istri gitu ya yang belum mempunyai anak harus berhijrah, maksudnya mengizinkan orang suami supaya menikah lagi, atau maksud ayat di sini maksudnya adalah ada amalan-amalan tertentu atau ibadah apa gitu, misalkan apa gitu, supaya memang benar-benar Allah memberikan seorang anak gitu. Nah, dari ayat yang 99 tadi maksudnya ya Mbak Zaya. Terus pertanyaan selanjutnya lagi, dan seberapa lama sih harusnya kita menunggu seorang anak? Kalau yang di kisah itu kan sampai Nabi Ibrahim itu berumur 98 tahun tadi ya. Iya. Nah, itu kan berhijrah, maksudnya berhijrah itu dapat hidayah berpindah menikah lagi, dan setelah itu baru menghasilkan. Nah, ini pertanyaannya, apakah kita harus menunggu sampai di umur bertahun-tahun, atau emang harus kita langsung merujuk ke ayat yang 99 itu, maksudnya zahib, berpergi, entah berpergi kemana gitu. Wallahu alam, karena belum tahu ilmu tafsirnya di sini. Mohon bantuannya Mbak Zaya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, Afwan Mbak Hanif. Jadi tadi ada 2 atau 3 pertanyaan ya? Iya. Ada 3 apa 2? Lagi, atau ada amalan-amalan atau ibadah atau hijrah yang lainnya. Terus harus menunggu seberapa lama gitu. Terus 4. Oh, 2 ya berarti ya. 2 ya Teh ya? Iya, 2. Oke, izin jawab ya. Terima kasih Teteh Hani. Iya, Oke, yang pertama, berhijrah, apakah harus berhijrah? Oke, jadi konteks di ayat 99 ini, teman-teman ya, zahibun. Ini itu ketika posisinya beliau itu kan berdakwah di Babilonia, ya. Di Babilonia itu tidak ada yang beriman selain Siti Saroh dan juga Lut ya, keponakannya anak dari jadi si Nabi Ibrahim ini adalah pamannya dari Nabi Lut gitu kan. Terus jadi ketika di Babilonia itu tidak ada yang beriman selain mereka berdua ya, Siti Saroh dan juga Nabi Lut, maka harus pindah ke negeri lain gitu. Dan posisinya di sini disebutkan juga beliau berdoa itu konteksnya ketika mau keluar dari Babilonia atau ketika beliau itu ingin pergi ke Syam. Terus di mention lagi dimention lagi
ila Robbi ya, kepada Tuhanku saya din gitu ya. Agar aku diberikan agar Allah itu memberikan petunjuk kepadaku. Jadi sesungguhnya aku harus pergi menghadap Tuhanku. Jadi di sini apa namanya ya, ketika kita tahu ya di Babilonia itu pokoknya udah lama berdakwah di situ, tidak ada yang beriman gitu ya selain 2 orang, maka strateginya mengubah ya, karena di sana tidak ada yang beriman gitu kan. Eh, Agar dakwahnya itu akan terus berjalan gitu ya. Berarti kan otomatis udah lama tuh di situ kan di Babilonia, udah berinteraksi lama sama orang-orang tersebut, artinya beliau itu sudah berdakwah di sana, sudah mengingatkan berkali-kali di sana yang beriman only 2. Oke? Ya, kita tahu bahwa ketika kita sudah mengingatkan mereka gitu kan, bahkan di Quran surah Al-Baqarah ayat 6 gitu, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita beri terus peringatan gitu ya, akan sia-sia aja ketika hati dia tuh udah kafir, ketika hati dia udah tertutup. Maka di ayat 10 fi qulubihim maradun ya, apa namanya? Hati mereka sudah tertutup kayak gitu. Maka berpindahlah Nabi Ibrahim ke negeri Syam ya. Tujuannya untuk apa? Untuk agar Allah itu memberi petunjuk kepadanya. Karena kita tahu dakwahnya sudah ibaratnya sudah tidak diterima gitu kan ya, udah jelas dakwahnya sudah tidak diterima, terus nanti dakwahnya ini dong apa namanya ya, tidak akan menambah lagi dong gitu kan. Jadi ibaratnya ketika beliau pindah itu berharap agar dakwahnya itu bisa lebih bermanfaat lagi gitu, lebih bermanfaat lagi karena posisinya ketika kita pindah ke negeri yang baru, maka kan di sana orang-orangnya belum kita dakwahkan kan, belum kita ingatkan gitu kan. Jadi insya Allah lebih bermanfaat gitu daripada kita sudah apa namanya berdakwah di tempat yang ini, tapi udah berkali-kali di situ udah lama nggak yang beriman cuma 2 gitu kan. Makanya pergi untuk menemui Robnya gitu ya teman-teman, untuk kembali berdakwah gitu. Dan harapannya dari dakwah yang di negeri Syam itu akan banyak lagi pengikutnya, nggak cuma 2 gitu. Jadi ibaratnya seperti meningkatkan generasi. Nah, gitu teman-teman. Gitu Mbak Hani ya. Jadi di sini itu memang terkait dakwah gitu. Di sini disebutkan tentang anak itu hanya karena apa ya? Jadi konteksnya cuma menyebutkan kapan Nabi Ibrahim itu berdoa untuk mendapatkan anak. Ternyata semenjak di Babilonia gitu ternyata. Jadi wallahu a'lam ya kalau apa namanya ini tuh berpindah gitu ke Syam itu agar dikaruniai anak atau apa, wallahu a'lam gitu ya teman-teman. Tidak ada yang mengetahui gitu karena di riwayat yang disebutkan seperti itu, beliau berpindah di sana karena ingin berdakwah di sana, yang di Babilonia cuma 2 orang yang beriman gitu. Lalu seberapa lama kita menunggu anak? Nah, sebenarnya ini kan Allah sudah apa namanya mention ya, Allah sudah contohkan dari Nabi Zakaria, lalu keluarga Imran, lalu Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak itu ternyata menurun, teman-teman. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu lama punya anak, Nabi Ishak juga lama punya anak. Harus menunggu berpuluh-puluh tahun. Jadi banyak konteksnya sudah diajarkan oleh Allah gitu ya, dan ada lagi yang lain gitu kan. Seberapa lama kita menunggu anak itu sebenarnya tergantung pada pasangan. Tergantung pada pasangan kita masing-masing. Ketika diri kita ini sudah apa namanya ya, tidak pernah berputus dari rahmat Allah gitu teman-teman, dan kita biasa yakin suatu saat kita akan mendapatkan anak gitu ya. Intinya terkait anak memang Allah lah yang memutuskan, Allah lah yang berkuasa. Jadi kita memang hanya perlu memperkuat usaha dan juga doa. Udah, kita hanya perlu itu aja. Apapun itu yang akan terjadi hanya Allah gitu ya. Kita meskipun kita sudah tua nggak apa-apa, terus aja apa namanya ya, jangan berputus asa oleh Allah, terus berdoa. Umurnya udah 100 tahun belum dikaruniai anak gitu ya. Ketika kita apa namanya ya, hidup dan kita ingin menjadi pasangan yang zauj gitu kan, kalau kita sebutkan pasangan zauj yang punya anak gitu kan, maka udah berdoa saja, berdoa dan usaha pastinya kan. Dan dalam berdoa ini harus hati-hati karena terkadang kita sudah apa namanya kita apa namanya ya, merasa sudah ikhlas, merasa sudah ridho, merasa sudah tawakal, tapi ternyata belum
gitu. Ini harus hati-hati dalam berdoa. Jadi benar-benar harus lillah, harus benar-benar jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dan tadi ya, diusahakan kita merendahkan diri kita dulu. Ya Allah, aku ini begini, aku misalkan, ya Allah aku sudah 2 tahun menikah gitu ya. Aku ingin sekali punya anak. Anak itu akan begini-begini, anak itu bisa menjadi penyejuk hati gitu ya misalkan. Dan tidak ada yang bisa menjadikan itu terjadi kecuali tanpa bantuanmu gitu ya. Jadi kita lemah lembut dulu kepada Allah. Allah suka yang seperti itu. Kita sebut dulu nama-nama Allah dengan Asmaul Husna mungkin gitu ya sebelum kita berdoa kayak gitu. Lalu tadi ya tergantung pasangan. Jikalau memang misalkan nih 100 tahun itu terlalu lama gitu kan ya. Maka ya bicaralah dengan pasangan. Ini dicontohkan oleh Siti Sarah ya, dicontohkan Siti Sarah. Jadi ada diskusi kan dengan Nabi Ibrahim, menanyakan kepada Nabi Ibrahim ya udah setuju gitu kan, so ya udah akhirnya menikahi orang lain gitu kan, menikahi istri kedua gitu, Siti Hajar gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari teman-teman gitu ya. Ketika teman-teman memang ingin tetap menjaga hubungan teman-teman dengan suami teman-teman ya untuk tidak ada istri lain gitu kan ya, maka jangan pernah berputus asa dalam berdoa. Bukan berarti ketika kita itu menikah dengan orang yang lain gitu ya, suami kita menikah dengan orang yang lain itu tanda dari berputus asa, itu tidak, karena itu salah satu dari usaha gitu. Tapi sekarang bedanya tidak setiap usaha itu dapat diterima oleh satu pihak, makanya harus ada koordinasi, harus ada komunikasi. Makanya akan salah ketika ada suami yang poligami tapi istrinya tidak tahu. Makanya akan salah ketika poligami tapi suaminya itu belum bisa bersikap adil gitu ya, ibaratnya belum bisa memastikan untuk bersikap adil, belum tahu fikih berpoligami itu seperti apa. Karena di zaman kita ini sekarang ya, ini penting banget. Jadi teman-teman, zaman dahulu ketika Nabi itu membolehkan poligami ya, kan surat Al-Maidah tuh kan, Quran surah Al-Maidah itu turun di akhir-akhir wahyu Nabi Muhammad. Jadi posisinya ketika di Madinah itu syariat Islam sudah ditegakkan ya. Jadi boleh berpoligami, karena ketika nanti si sang suami ini tidak adil akan dihukum sesuai syariah Islam. Masalahnya di Indonesia hukum pernikahan itu hanya ketika kita pernikahan. Ketika terjadi perceraian, apa hukumnya? Maksudnya tidak diurus dengan baik gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi ini harus hati-hati teman-teman, mungkin ada yang teman cowoknya mau berpoligami, ini harus hati-hati karena di Indonesia tidak diterapkan hukum atau syariah Islam ya teman-teman, karena kita di sini belum ada mulkiyah gitu ya. Jadi hukum itu, syariah itu ada karena kekuasaan. Jadi pada zaman dahulu Nabi Muhammad gitu ya di Madinah ya, karena sudah di masa-masa akhir dan di sana juga Nabi Muhammad sudah berkuasa, maka ditegakkanlah Islam, ditegakkan syariah Islam. Jadi boleh, it's okay poligami, ya. Kalau sekarang harus hati-hati gitu. Kalau sekarang bukannya nggak boleh, tapi harus hati-hati karena di Indonesia belum menerapkan syariah Islam, gitu teman-teman. Oke, kayak gitu ya, tergantung dari pasangan. Oke, insya Allah semoga menjawab ya, Teh Hani. Oke, terima kasih Kak Hai. Mau satu penanya lagi boleh ya sebelum jam 10? Oke. Boleh? Oke. Oke, insya Allah. Di sini aku mau menyebutkan Kak Maulina MR. Oke, Kak Maulina MR. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kan kayak yang udah dibahas kemarin kayak cerita Sayyidah Maryam, Asiyah, terus hari ini Sayyidah Hajar gitu. Beliau-beliau ini kan keimanannya sangat tinggi gitu kan. Terus orang-orang yang beriman tuh pasti diujinya sangat susah gitu. Terus kalau misalnya kita diuji itu, tiba-tiba itu tapi itu bukan ujian, misalnya itu azab. Cara ngebedain ujian sama azab itu gimana ya? Karena kita kadang nggak sadar cara buat salah gitu. Makasih Kak. Oke, terima kasih. Silakan dijawab Kak Hai. Masya Allah, luar biasa sekali Teteh ya.
Jadi memang ya, ketika kita say that kita itu beriman ya, ya Allah, aku ini beriman. Maka ada suatu ayat ya, Allah itu bilang apa namanya? Maka aku akan menguji kalian gitu ya. Jadi apa namanya? Apakah kalian itu mengira bahwa aku tidak akan menguji kalian setelah kalian berkata aku beriman? Ya. Jadi benar teman-teman. Jadi ketika kita mendekat pada Allah gitu ya, yang katanya apa namanya hijrah itu mudah gitu kan ya. Tapi sejujurnya kalau aku bilang hijrah itu tidak mudah. Karena setiap langkah kita mendekat pada Allah, Allah ingin pembuktian. Ya. Ketika kita mendekat pada Allah, apa buktinya? Ujian. Ketika tambah naik lagi gitu ya, apa buktinya? Ujian. Ya, ketika kita mengharapkan di sisi terbaik Allah, kan itu enggak main-main tuh kan, ya. Ciri-cirinya enggak main-main gitu kan. Jadi meskipun kita sudah misalkan udah lulus nih ujian yang satu, untuk mencapai atas sana, kita butuh beberapa anak tangga. Ibaratkan anak tangga itu ujian, teman-teman ya. Allah kasih tangga, nih ujian buat kamu. Yang tangga pertama lulus, tangga kedua lulus, tangga ketiga lulus gitu ya. Ketika tangga keempat, apakah lulus? Tergantung dari kita. Mungkin nanti sampai ke tangga yang akhirnya menjadikan kita berada di sisi terbaik Allah gitu kan ya. Maka kita harus sentiasa tadi bersabar gitu ya teman-teman. Bersabar dalam menghadapi segala macam kehidupan, ujian hidup. Lalu bagaimana nih caranya kita membedakan azab dan juga ketika kita diuji? Oke, sebenarnya yang pertama kita bisa melihat itu dengan ini, apa namanya, apakah kita sebelumnya itu pernah melakukan kesalahan gitu ya, ataukah kemarin, baru aja hari kemarin kita ternyata sholatnya terlewat satu sholat gitu kan ya, misalkan. Itu bisa dilihat dari hal-hal yang kecil, teman-teman. Jadi, apa namanya ya, azab itu ya, azab itu bisa terjadi itu ketika kita melakukan suatu hal yang itu dosanya itu terus-terusan gitu loh teman-teman. Jadi kita tahu itu sudah salah ya, tapi kita lakukan gitu. Seperti apa namanya? Jadi Allah itu apa namanya mengadab menggunakan redaksi azab itu tidak main-main gitu ya. Dan kalau dicontohkan dalam Al-Qur'an itu kan kalau azab dari balasan-balasan dari apa namanya perbuatan kita itu kan lebih fokuskan akan dibalas di dunia di akhirat gitu kan ya teman-teman. Tapi juga ada yang di dunia. Nah, ini dengan apa? Nah, ini dengan ketika kita diuji akan beda ya ketika kita diuji dan ketika kita diazab. Ketika kita diazab, maka ketika datang ujian Allah gitu ya, ketika apa? Karena setiap kehidupan kita tuh pasti ada ujian gitu ya. Tergantung gitu ya. Kita itu diuji tapi ujiannya itu azab apa bukan. Kalau azab maka ketika kita sedang diuji maka kita itu tidak pernah tenang. Gitu teman-teman. Kita apa namanya? Rasa sakinah di diri kita itu tidak ada. Bawaannya cemas gitu. Bawaannya apa namanya? Bawaannya itu panik gitu ya. Bawaannya itu takutnya tuh juga nggak jelas karena apa? Bukan karena takut pada Allah gitu. Kayak gitu. Jadi Allah cabut rasa ketenangan itu pada kita. Nah, itu teman-teman kalau diazab ya, dan biasanya itu kalau azab itu dia konteksnya memang mungkin biasanya kayak apa namanya di banjir gitu ya, musibah lah ya, musibah banjir gitu kan ya, atau apa kayak gitu kan. Tapi bisa juga dari perasaan, pikiran gitu, pikiran kita yang tidak menentu gitu, pikiran kita yang tidak bisa fokus kayak gitu itu juga bisa merupakan musibah. Nah, kalau di azab itu kan biasanya azab-azab yang ini ya, apa namanya ya, azab-azab yang untuk orang-orang yang memang luar biasa sekali pembangkangnya teman-teman. Ya, jadi mungkin kita bisa lihat sih dalam diri kita gitu kan ya, kita ini selama ini ngapain aja sih gitu loh. Jadi ketika ada ujian itu datang kita koreksi dulu. Mungkin kemarin itu kita apa namanya ya, kurang bersyukur gitu, makanya Allah kirim ujian. Jadi aku sih masih agak yang sedikit belum bisa memberikan pasti terkait azab dan ujian gitu teman-teman. Tapi sejatinya azab yang pasti itu ada di akhirat, teman-teman. Ada di akhirat.
Lalu azab itu biasanya untuk ditujukan untuk kaum, Jadi banyak gitu ya yang udah membangkang gitu kan ya. Lalu contohnya seperti Bani Israel, kaum Sodom gitu ya. Mereka ditimpa azab yang luar biasa tadi. Ya kan? Bukan lagi apa namanya kalau bisa jadi musibah juga teman-teman, bisa jadi musibah juga. Cuma kalau azab tuh ibaratnya lebih inilah, impact-nya lebih luar biasa gitu. Nah, jadi untuk membedakan tadi ya, kita lihat aja diri kita ini bisa tenang apa enggak gitu. Jadi ketika kita diuji ya, apakah kita bisa tenang atau tidak kayak gitu. Sebenarnya ya ini sih teman-teman pasti ketika kita diuji gitu ya, tergantung kitanya itu bisa kalau ketika kita lillah gitu ya, ketika kita sudah terbiasa melatih diri kita untuk lillah, maka ketika ujian itu datang, kita pasti akan memikirkan, oh ini ujian itu untuk melatih kesabaranku. Karena memang sejatinya setiap kehidupan kita itu ujian terus isinya gitu ya, ujian terus isinya gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan untuk membedakan yang banget spesifiknya banget itu kalau azab itu akan menimpa ditimpakan azab itu azabnya itu luar biasa gitu. Seperti ya tadi Nabi Nuh ya, adanya badai yang benar-benar menenggelamkan umat manusia gitu ya, akhirnya hanya berpasang-pasangan gitu kan ya. Itu luar biasa itu kan ya. Kalau misalkan di hidup kita juga kayak gitu, misalkan kita di azabnya ditenggelamkan gitu misalkan, mungkin itu bisa jadi ini diazab gitu ya. Tapi kalau misalkan konteksnya kayak jatuh dari pesawat gitu, pesawat jatuh gitu, itu bukan berarti itu azab gitu ya. Itu bisa jadi qadarullah kayak gitu teman-teman. Intinya sih di dalam hidup kita pasti ada ujian, udah gitu. Wallahu a'lam ya, azab itu ditujukan untuk yang seperti apa gitu kan ya. Tapi kalau dalam konteks Al-Qur'an itu buat kaum-kaum yang memang sangat-sangat pembangkang, udah didakwahin enggak mau beriman ya. Lalu Bani Israel udah tahu mereka ahli kitab tapi tetap mengingkari janjinya Allah, ya kan? Masya Allah, seperti itu. Jadi kalau insya Allah kita diuji ya, terus diuji gitu. Dan suatu yang buruk yang datang gitu ya, itu sejatinya untuk ujian bagi kita kayak gitu. Apapun itu yang terjadi pada kita itu ujian gitu. Kalau misalkan dalam ujian itu kita hatinya tidak tenang ya, maka kita ternyata tidak mendapat cahaya Allah, maka hati kita ternyata yang sudah tertutup. Nah, mungkin hati kita yang tertutup itu juga merupakan ini kali ya, bisa dibilang azab juga gitu. Itu sih Teteh siapa tadi? Ada tadi Kak Maulina. Oke, Teteh Maulina menjawab Teh. Iya, udah. Insya Allah menjawab ya Teh ya. Oke, karena ternyata sudah jam 10. Terima kasih Kak Hei jawabannya. Tapi sebelum aku kasih info-info, Kak Hei ada mau closing statement atau pesan-pesan buat teman-teman di sini? Oke, ya. Semangat ya teman-teman semua ya. Kalau kita tadi sudah belajar Siti Hajar, Siti Sarah, dan juga Nabi Ibrahim, maka kita tahu bahwa beliau-beliau ini, keluarga ini adalah keluarga yang soleh ya, dan keluarga yang soleh ini sangat menonjolkan apanya, kesabarannya, ilmunya yang cerdas, lalu usahanya yang luar biasa, lalu doanya yang tidak pernah putus ya. Jadi ketika kita ingin menjadikan keluarga kita baik, maka contohlah seperti mereka ya, kesabaran, doa, usaha, lalu kecerdasan ya, tetap menuntut ilmu, lalu halim ya, tadi kesabaran ya sudah ya, lalu karakter ya, mempersiapkan, mengajarkan, mendapatkan pengajaran agama. Kalau di masa negeri Syam gitu ya, Nabi Ibrahim mengajarkan banyak hal agama dan juga akhlak kepada Siti Hajar dan juga Siti Sarah gitu ya. Jadi pendidikan agama itulah yang paling penting ya, pendidikan agama gitu ya. Pendidikan lain juga sangat penting karena menjadi sumber penyokong dalam kehidupan, gitu kan? Tapi sumber penyokong dalam kehidupan dunia dan akhirat adalah pendidikan agama. Jadi meskipun kita belajar pendidikan seperti biologi, ekonomi gitu ya, maka tetap akan diwajibkan untuk mempelajari pendidikan agama gitu.